Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Hari Sabtu enaknya bercanda nih, Ci. Saat berbuka puasa, makan kurma. Halo, halo, hai Sobat Biru Muda. Selamat datang di Open House Fakultas Psikologi Universitas Indonesia 2025. Cakep. Halo semuanya, nama saya Belinda Sayuti atau biasa dipanggil Belinda. Saya merupakan mahasiswa kelas internasional Psikologi UI Angkatan 2021. Hari ini saya akan ditemani partner saya. Halo Sobat Biru Muda, saya Jesslyn Natalia Gunawan atau akrabnya dipanggil Eci nih di Fakultas Psikologi UI. Saya merupakan alumni kelas reguler Psikologi UI dari angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Tapi mau tanya deh Bel ya, kenapa ya kok kita ngomongnya nih Sobat Biru Muda gitu? Kenapa nggak teman-teman? Apa sih yang spesial dari Sobat Biru Muda ini Bel? Nah, Sobat Biru Muda itu adalah panggilan yang biasa kita gunakan untuk para mahasiswa psikologi UI karena di psikologi UI Makara UI-nya merupakan warna biru muda. Betul. Jadi teman-teman nih kalau kita panggilnya Sobat Biru Muda itu bentuk manifestasi gitu ya. Supaya teman-teman bisa bergabung bersama kami di Fakultas Psikologi UI. Nah, Eci, kita kan udah kenalan nih. Boleh kali kita ngepoin Sobat Biru Muda yang hadir di sini. Nah, untuk ketes ombak, pada semangat nggak nih puasa gini? Mau tahu dong kalian dari mana? Coba, kalian bisa nih tulis domisili kalian di mana. Ayo teman-teman, siapa tahu. Wih, langsung cepet banget ya. Untuk Doni, Jakarta hadir. Di Majalengka, ada Oh, warga Depok, lokal. deket UI tuh. Semoga Ada udah warga masuk UI lokal. nih. Tangsel, Bogor, Sukabumi, Karawang, Tarawang. Oh, ada nggak yang dari luar pulau gitu? Ini masih area Jabodetabek ya? Apakah ada? Oh, ada Lampung. Oke, Oh, nggak ada gitu misalnya dari mana ya? Medan kah? Belum ada kayaknya. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi di Sumatera. Oke, paling jauh nggak ada nih. Misalnya di bagian Papua kah? Atau di Kalimantan? Apakah ada? Masih belum menunjukkan ya batang hidungnya gitu. Oke, monggo. Oh, ada Bentar. yang Banjarmasin nih, Ci. Oh, akhirnya muncul. Sampai Oke. tipe. Saking semangatnya ketik ya, Bel ya. Iya, saking semangatnya ngetik nih sampai typo. Nah, ternyata walaupun kebanyakan dari Jabodetabek, tapi ternyata peserta-peserta dari penjuru Indonesia nih, Ci. Para sobat biru muda ini. Nah, aku jadi seneng gini karena ini mempresentasikan nama universitas kita yaitu Universitas Indonesia. Betul banget, Bel. Nah, teman-teman, untuk mendata kehadiran kalian semua di kegiatan hari ini, kami mohon bantuan kalian untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan di kolom chat ya. Iya, bener banget nih, Ci. Nah, ini wajib banget nih ngisi link karena akan ada undian berhadiah yang diumumkan pemenangnya di akhir acara loh. Jadi, make sure untuk mengikuti sampai akhir ya. Betul banget. Jadi hari ini Sobat Biru Muda akan kita ajak untuk mengenal lebih dalam Fakultas Psikologi UI. Jadi buat kalian yang kepo akan banyak hal gitu ya terkait Fakultas Psikologi UI, silahkan untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat selama acara berlangsung. Tapi untuk jawab-jawabannya akan kami bahas bersama di akhir ya pada sesi Q&A. So stay tuned. Oke. Nah, Eci, tadi kan kita udah kenalan nih. Nah, rupanya ada lagi nih yang mau menyapa sobat biru muda kita semua ini. Siapa tuh Bel? Nah, tak lain dan tak bukan Ketua Program Studi Psikologi Program Sarjana kita, yaitu Dr. Vivi Nurwiyanti, Sarjana Psikologi, Magister Sains Psikologi, atau biasa kami panggil Mbak Vivi. Langsung aja kalau gitu kita panggil Bel. Halo Mbak Vivi, selamat pagi. Halo, pagi Belinda, Jesslyn. Terima kasih ya sudah mengundang saya pertemuan hari ini. Ketemu Sobat Biru Muda nih kayaknya ya. Eci dan Belinda kayaknya saya lihat tadi seluruh Indonesia ya. Ada Banjarmasin, ada Bukit Tinggi, ada Lampung, ada Garut gitu ya, dan Jabodetabek. Luar biasa, Alhamdulillah bisa bertemu ya. Oke, ini
kita langsung mulai aja ya kali ya. Iya, langsung aja nih kayaknya Ya. Mbak Vivi udah nggak sabar ya menyapa Sobat Biru Muda. Jadi, Iya, langsung pengen silakan. menjelaskan ya. Terima kasih Mbak Ece dan Belinda. Mbak Vivi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat biru muda dan juga selamat pagi kepada teman-teman di fakultas nih kebetulan yang saat ini terlibat pada kegiatan tim panitia. Kemudian juga nanti ada Mbak Eci, Mbak Belinda juga nanti ada sekat prodi kami, tuh Mbak Ermanda yang akan datang menjelaskan. Ini senang pada pagi hari mungkin setelah sahur ngantuk tapi tetap hadir ya di Open House 2025 untuk Prodi Sarjana Fakultas Psikologi UI. Terima kasih para sobat muda, sobat biru muda ini. Pada kesempatan ini mungkin saya akan membuka acara Open House ini. Kalau kita lihat Fakultas Psikologi tentu menjadi salah satu pionir ya di pengembangan psikologi di Indonesia. Kalau kita lihat juga pada prinsipnya di Indonesia ini kebutuhan akan manusia yang unggul menjadi sebuah tantangan besar menghadapi begitu banyak perubahan yang levelnya dunia gitu ya ataupun pada level nasional ini. Maka dari itu psikologi diharapkan menjadi sebuah ilmu yang mampu mengembangkan em, apa ya kemampuan atau pertumbuhan pada manusia di Indonesia. Dalam rangka itu, maka Fakultas Psikologi Indonesia juga berusaha bisa mengakomodir ya, menciptakan eh, talenta-talenta muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin yang akan membangun negara ini, sehingga negara ini juga bisa menjadi berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Nah, mungkin dalam rangka itu, psikologi UI juga berusaha mengembangkan dengan misalnya di kami ini di psikologi UI kan kalian tahu letaknya ada di Depok, Jawa Barat gitu ya artinya ya. Kemudian di psikologi UI ini termasuk tadi udah diungkapkan menjadi salah satu kita tahu bahwa ada dua fakultas psikologi yang di Indonesia yang masuk dalam level World Ranking University itu adalah peringkat tingkat dunia dan UI termasuk menjadi salah satu yang jadi yang pertama dari Indonesia yaitu peringkat yang ke-400 dunia. Jadi nggak salah nih kalau kami juga berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman yang terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan teman-teman semua. Gimana cara pertumbuhan perkembangannya? Kita juga memiliki banyak fasilitas, nanti mungkin banyak dijelaskan sama Mbak Manda ya sebagai Sekretaris Prodi Sarjana. Kemudian di antaranya misalnya kita punya ruangan-ruangan yang bisa memadai, ada Green Campus, punya air minum yang Anda bisa datang mengisi sendiri gitu ya. Misalnya kita mendukung pola-pola hidup seperti ini. Kemudian juga banyak kegiatan UKM, banyak kegiatan organisasi kemahasiswaan, kita juga banyak kerjasama gitu ya. Contohnya kayak Mbak Belinda ini kan dari kelas internasional kelas yang saat ini juga sedang menuntut ilmu di Queensland University misalnya ya. Kemudian Mbak Eci ini juga alumni yang sudah berhasil dengan luar biasa dengan prestasi cum laude gitu ya. Jadi kita juga senang bahwa mahasiswa harapan kami dengan prestasi yang diperoleh juga mengembangkan gitu teman-teman semua sehingga menjadi siap untuk di dunia kerja apapun pilihannya. Nah, menjadi visi misi ini juga menjadi dasar dalam menciptakan orang-orang yang bisa berkontribusi buat kemajuan Indonesia. Jadi, kalau para sobat biru muda ingin berkontribusi nih di psikologi, kami sangat terbuka untuk bisa bertemu ya, menemani bersama dengan teman-teman semua, sehingga Anda bisa tumbuh dan berkembang bersama Fakultas Psikologi UI. Mungkin itu yang menjadi harapan kami dalam kesempatan open house ini. Namanya juga open house ya. Jadi silahkan kalian bisa melihat isi rumah kami, Fakultas Psikologi UI ini. Kan juga bisa nanti bertanya-tanya mungkin ya. Kemudian juga nanti kita akan paparan. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini akan menambah wacana atau wawasan teman-teman Sobat Biru Muda semua terkait pemahaman sebagai pertimbangan ya dalam memilih Fakultas Psikologi sebagai salah satu tujuan dalam berkuliah nanti. Oke, mungkin itu Mbak Eci dan Mbak Belinda sambutan dari saya. Semoga teman-teman stay tune dan sampai akhir ya, karena banyak informasi menarik dan banyak hal-hal yang akan ditemui ya oleh teman-teman Sobat Biru Muda semua. Saya kembalikan ke Mbak Eci dan Mbak Belinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Eci dan Mbak Belinda. Terima kasih kembali nih Mbak Vivi. Seperti yang Mbak Vivi tadi udah bilang ya, Fakultas Psikologi Indonesia di Universitas Indonesia itu merupakan pionir Fakultas Psikologi di Indonesia dan juga
salah satu fakultas psikologi yang masuk World Ranking nih. Jadi bangga banget gak sih Ci kita sebagai angkatan Fakultas Psikologi Indonesia, Universitas Indonesia ini? Tentu saja. Makanya teman-teman semua Sobat Biru Muda, kita tunggu ya nanti ya Bel ya di sini ya. Oke. Nah, setelah mendengarkan sambutan dari Mbak Vivi, berarti tandanya apa nih Bel? Tandanya nih, kita mau masuk ke agenda utama pada hari ini, di mana Sobat Biru Muda akan diberikan penjelasan umum mengenai program studi psikologi program sarjana. Oke, kalau tadi Mbak Vivi yang menyapa kita, pada sesi kali ini kita akan ditemani oleh Ermana Saskia Siregar, Master of Art, atau Mbak Manda selaku Sekretaris Program Studi Psikologi Program Sarjana. Sambut bersama, halo Mbak Manda, gimana nih kabarnya Mbak? Nah, Baik, meskipun berpuasa masih semangat nih Mbak. semangat dong, karena acaranya Wah, udah dipersiapkan dengan matang. Kalau nggak semangat nanti nggak seru. ya, karena Mbak Manda udah semangat banget nih, kita nggak usah berlama-lama lagi deh. Ini the stage is yours, pokoknya Mbak Manda. Thank you Silakan. Belinda, thank you Eci. Mbak Medi boleh dibantu. Selamat pagi semua, semoga masih semangat nih. Saya lihat ada beragam domisili ya yang sudah menjawab, tapi kayaknya ada yang malu-malu kucing juga menjawab karena ini harusnya partisipannya ada lumayan banyak, tapi nggak apa-apa. Semoga penjelasan yang saya sampaikan hari ini, mohon maaf dulu nih karena waktunya terbatas, jadi mungkin apa yang saya sampaikan tidak sedetail, tidak semendalam yang biasanya kami sampaikan kalau ada uh, siswa SMA berkunjung ke fakultas kami. Tapi tentunya kalau ada pertanyaan lebih lanjut, misalnya ada yang masih belum jelas dari penjelasan saya hari ini, monggo silakan hubungi kami atau boleh juga minta sekolahnya mengatur kunjungan, jadwal kunjungan. Biasanya kalau ada jadwal kunjungan yang jelasin saya lagi, tapi mungkin dengan lebih detail. Baik, kita mulai saja, mungkin tidak perlu lama-lama lagi. Jadi di pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sendiri sedikit tentang Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Boleh lanjut Mbak Medi? Sedikit background atau sejarah mengenai Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kalau nanti Sobat Biru Muda punya kesempatan untuk mampir gitu ya ke fakultas kita, nanti biasanya Sobat Biru Muda akan masuk ke lobi utama, melalui lobi utama. Nah, lobi utama kita ini punya nama gedung. Jadi ada gedung utama kami ini dinamakan Gedung Profesor Dr. Slamet Iman Santoso. Karena memang Profesor Dr. Slamet Iman Santoso ini adalah Bapak Pendidikan Psikologi Indonesia yang mencetus ilmu psikologi di Indonesia. Lebih tepatnya mendirikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi dulunya ilmu psikologi itu merupakan bagian dari ilmu kedokteran gitu ya. Lalu suatu hari Profesor Dr. Slamet Iman Santoso di tahun 1950-an eh, di orasi ilmiahnya mengatakan bahwa kita perlu nih memiliki instrumen atau alat ukur yang memungkinkan individu untuk ditempatkan di tempat saat saat beliau mengatakan tempat saat itu maksudnya di pekerjaan gitu ya, memastikan bahwa individu yang tepat ditempatkan atau dipekerjakan di tempat yang tepat. Jadi the right man, making sure that the right man is placed in the right place. Di saat yang bersamaan, instrumen itu juga harus memastikan bahwa the right man tidak diletakkan di wrong place dan the wrong man tidak diletakkan di right place. Pokoknya singkat kata setelah itu di tahun 1960 tepatnya tanggal 1 Juli berdasarkan SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan didirikanlah Fakultas Psikologi UI yang masih berdiri sampai saat ini. Ini visi dan misi kami yang kalau teman-teman atau Sobat Biru Muda lihat bisa dilihat juga di website kami. Visi kami dan misi kami mungkin bisa dibaca sendiri aja ya biar nggak perlu berpanjang-panjang. Oke, boleh lanjut Mbak Medi. Ini ada beberapa logo dari institusi akademik atau institusi pendidikan yang memiliki kerjasama dengan kami. Bisa dilihat di sini kami memiliki beragam kerjasama baik dengan sekolah menengah gitu ya, ada uh, SMP negeri di kebanyakan di Jabodetabek, tapi juga dengan universitas di dalam maupun di luar negeri. Mungkin yang perlu di-highlight saat ini karena memang tujuannya adalah open house untuk mempromosikan fakultas kami, mungkin kerjasama kami yang
paling signifikan adalah kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, termasuk diantaranya University of Queensland yang saat ini tempatnya Mbak Belinda sedang menempuh pendidikan. Lalu ada University of Leeds, ada Durham University, dan Adelaide University ini sedang dalam proses finalisasi perjanjian. Lanjut, Mbak. Lalu untuk kerjasama non-akademik, ini biasanya kita mahasiswa misalnya bisa magang di tempat-tempat ini karena memang dimudahkan gitu ya, karena adanya perjanjian antara fakultas kami dengan organisasi-organisasi ini. Ada berbagai bank, ada BNI, ada Bank BRI, BCA, SMBC, ada kementerian, ada Pertamina, Grab, dan ini cuman sebagian ya, masih banyak lagi sebetulnya. Lanjut, Mbak. Nah, di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sendiri sebetulnya kami menyelenggarakan 5 program studi pendidikan. Program studi ini biasanya kami singkat sebagai prodi. Jadi di sini bisa dilihat nih ada 5 prodi yang kami selenggarakan. Yang pertama, yang paling banyak mahasiswanya adalah prodi kami, Prodi Sarjana Psikologi atau S1. Lalu selain itu kami juga punya prodi pendidikan profesi, ada prodi Magister Sains, ada prodi Magister Terapan. Ini Magister Sains dan Terapan tentunya itu levelnya level S2 ya. Lalu ada prodi Doktor jenjang S3. Karena kita di sini open house-nya adalah open house prodi sarjana, maka di kesempatan pagi hari ini saya akan membahas hanya prodi sarjana. Kita mulai dari jalur seleksi. Mungkin ini salah satu yang menjadi pertanyaan Sobat Biru Muda di sini ya, makanya bergabung di acara di pagi hari ini. Gimana sih caranya menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia? Jadi jalur masuk kami itu dibedakan berdasarkan apakah Sobat Biru Muda berencana untuk menempuh studi di program sarjana reguler kita nyebutnya, atau program sarjana kelas internasional. Jadi kita punya 2 track nih atau 2 program, 2 subprogram. Yang satu namanya program reguler, yang satu program kelas. Untuk program studi sarjana reguler, ini yang warna biru di sebelah kiri, jalur seleksinya ada basis nasionalnya ada 2. Ada jalur nasional berbasis prestasi atau SNBP dan jalur nasional berbasis tes atau SNBT. Tapi di luar jalur nasional ada juga yang kita sebut sebagai jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sebenarnya nama lain untuk jalur yang diselenggarakannya oleh Universitas Indonesia sendiri, oleh Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI. Lalu jalur mandiri ini terdiri dari jalur prestasi dan jalur tes juga. Tapi kalau tes mandiri yang diselenggarakan oleh UI namanya jalur SIMAK, tes SIMAK. Sedangkan untuk program studi kelas internasional, program studi sarjana kelas internasional atau sering kita singkat sebagai KI, itu jalur masuknya hanya 2 dan keduanya itu dikategorisasikan sebagai jalur mandiri, artinya memang diselenggarakannya oleh UI. Yang pertama adalah talent scouting, ini kayak jalur prestasi tapi jalur prestasi khusus untuk kelas internasional. Dan yang satu lagi adalah jalur tes SIMAK tapi SIMAKnya khusus untuk kelas internasional. Nah, program sarjana ini tidak hanya dibedakan menjadi kelas reguler dan kelas internasional ini tidak hanya dibedakan berdasarkan jalur masuknya, tapi juga berdasarkan beberapa aspek lainnya. Lanjut Mbak Medi. Mbak Medi boleh next. Ya, ini perbedaan lain antara kelas internasional dan kelas reguler. Di kelas internasional semua materi itu disampaikan, semua ujian dilaksanakan, buku semua dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Artinya dosennya ngomongnya juga pakai bahasa Inggris, mahasiswanya jawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, ujian dalam bahasa Inggris. Semua materi itu disampaikannya dalam bahasa Inggris. Di dalam kelas internasional, maaf kalau membingungkan, tapi ini nanti dibagi lagi menjadi 2 track. Ada track double degree atau gelar ganda, dan ada gelar tunggal atau single degree. Program double degree, di akhir masa studi mahasiswa di program double degree, mereka berhak untuk menerima yang namanya juga double degree, ada 2 gelar berarti. Gelar pertama adalah gelar sarjana psikologi dari UI, dan gelar kedua adalah gelar Bachelor of Arts dari University of Queensland atau Bachelor of Science dari University of Leeds. Kebetulan untuk program double degree ini, saat ini kami memiliki 2 partner
universitas. Yang pertama adalah University of Queensland di Brisbane, Australia, dan University of Leeds di Leeds, United Kingdom. Jadi di program double degree ini mahasiswa menghabiskan 2 tahun pertamanya di UI sebelum kemudian menyelesaikan 2 tahun selanjutnya di partner university-nya. Sedangkan di program single degree, sesuai namanya karena single degree artinya mahasiswa di akhir masa studinya hanya berhak untuk mendapatkan 1 gelar aja, yaitu sarjana psikologi dari UI. Skema studinya adalah mahasiswa menghabiskan 2 tahun pertamanya di UI, lalu tahun ketiganya selama 1 tahun mereka berkuliah di partner university, dan tahun keempatnya mereka kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai diambil dan menyelesaikan skripsi. Di program single degree ini kami memiliki 3 partner universitas. Yang pertama adalah University of Queensland, yang kedua adalah University of Leeds, dan satu lagi Durham University juga di UK. Lanjut, Mbak. Kalau mungkin teman-teman atau sobat biru muda bertanya-tanya, sulit nggak sih masuk Universitas Indonesia Fakultas Psikologi UI? Saya mau mamer dulu, kita itu di tahun 2023 ya, nggak tahu dari tahun 2024 datanya seperti apa. Di tahun 2023 kami itu fakultas ketiga terpopuler di UI. Keketatan kami jadi nggak semudah itu memang masuk ke Fakultas Psikologi UI, karena kalau dilihat di sini keketatannya, kalau kita lihat jumlah pendaftar dengan daya tampung gitu ya yang akhirnya keterima, ini memang eh, lumayan ketat gitu. Di tahun 2023 misalnya ada yang daftar 1.415 lewat jalur SNBP, yang keterima cuma 66, itu 4,66%. Yang lewat SNBT yang daftar hampir 3.500, yang keterima cuma 99. Lewat jalur PPKB yang daftar 464, yang keterima cuma 40. Lewat jalur SIMAK ini sih yang hebring banget, yang hebat. Yang daftar 3.800, yang keterima cuma 45. Jadi kami memang agak kompetitif untuk masuk ke UI, tapi sekalinya masuk ke Fakultas Psikologi, tapi sekalinya masuk pasti puas. Next, Mbak Medi. Nah, ini untuk kelas internasional keketatannya tidak seketat kelas reguler, yang tadi reguler ya, tapi tetap tidak semudah itu juga untuk masuk. Nanti data ini bisa dilihat sendiri di website penerimaan.ui.ac.id. Lalu ini yang mungkin jadi pertanyaan, bukan sobat biru muda, tapi orang tuanya sobat biru muda, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk berkuliah di UI? Nah, ini biaya kelas reguler itu memang ditentukannya oleh pemerintah ya, karena kami adalah universitas perguruan tinggi negeri. UKT atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri itu dibagi menjadi 11 kategori sebetulnya, tapi di UI kami hanya menggunakan 10 kategori pertama. Jadi UKT itu bisa berkisar antara 500.000 sampai 14 juta, dan penentuan besaran UKT ini memang dilakukannya oleh pihak UI setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk misalnya besar pendapatan orang tua, jumlah anak yang masih dibiayai oleh orang tua, lalu nanti biasanya ada SPT tahunan orang tua juga diminta berkasnya, dan surat keterangan dari RT RW mengenai batas kemampuannya setiap keluarga gitu ya. Jadi UKT-nya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga. Next. Nah, ini yang agak berbeda sedikit adalah uang kuliah untuk mahasiswa kelas internasional. Di kelas internasional, kalau di kelas reguler mahasiswa itu tidak perlu membayarkan uang pangkal. Tapi untuk mahasiswa kelas internasional ada uang pangkal yang dibayarkan 1 kali di awal semester pertama sebesar 20 juta. Jadi hanya 1 kali saja selama 4 tahun berkuliah. Nah, di luar itu ada juga uang kuliah yang dibayarkan per semesternya ke UI, yaitu sebesar 34 juta per semester. Lalu tadi saya udah jelaskan, mahasiswa kelas internasional kan 4 semester pertama, 4 semester itu 2 tahun pertama ya. Di 2 tahun pertama berkuliah di UI, lalu 2 tahun selanjutnya kuliah di universitas partner. Selama mereka berkuliah di universitas partner, mereka tidak perlu membayarkan UKT ke UI, tapi perlu membayarkan apa yang kita sebut sebagai overseas fee. Intinya untuk memastikan bahwa mereka masih terdaftar di UI sebagai mahasiswa UI. Nah, ini sebesar 2.250.000 per semesternya. Sedangkan UKT-nya selama mereka berkuliah di universitas partner dibayarkan langsung, benar Mbak, nggak apa-apa Mbak yang tadi, dibayarkan langsung ke universitas partner. Untuk double degree yang memutuskan untuk pergi ke University of Queensland, biayanya adalah sebesar 21.600 Australian dollars
per semester plus living cost atau biaya biaya tinggal di luar negerinya, biaya akomodasi, biaya makan, biaya buku, biaya visa, biaya. Jadi kurang lebih jadinya memang agak lebih besar gitu ya. 21.600 per semester. Lalu untuk double degree next Mbak. Double degree yang ke Leeds kebetulan kami belum, sorry Mbak, yang tadi memang belum, Mbak benar Mbak, memang belum, belum ada informasinya, jadi masih di sini dikatakan TBC ya, to be confirmed untuk Leeds. Boleh next. Lalu selanjutnya ini adalah yang kelas single degree, jadi mahasiswa internasional yang masuk ke program single degree, biayanya sedikit berbeda. Selagi-lagi mereka akan membayarkan, Mbak maaf Mbak, masih tadi. Mereka, eh, nah ya, Mbak, yang ini nih, ya stop. Mereka membayarkan 14.396 ke University of Queensland per semesternya, jadi sedikit lebih rendah dibandingkan yang double degree. Eh, dan di luar itu tentunya ada biaya living cost. Next, Mbak. Sedangkan untuk University of Leeds mereka membayarkan 16.125 Britain pounds ya, bukan Australian dollars. Jadi kalau kita nominalkan atau kita konversi ke rupiah, memang ini jadinya jatuhnya lebih tinggi. Ya, boleh lanjut. Ya, untuk biaya kuliah yang ke Durham, single degree masih to be confirmed juga. Nanti akan kami update secara berkala kalau sudah ada informasi lebih lanjutnya. Next. Nah, untuk kelas reguler, kami juga paham gitu ya, tidak semua orang tua memiliki apa, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diharapkan bisa bisa terjadi gitu ya. Jadi mungkin aja ada kesulitan finansial yang terjadi di tengah-tengah. Biasanya untuk kelas reguler kami memang menawarkan beberapa bantuan finansial, termasuk tadi bentuk UKT yang diklasifikasi atau kategorisasikan menjadi 10 kategori itu sebenarnya kami kami anggap sebagai bantuan keuangan karena itu dianggap sebagai biaya yang berkeadilan. Yang mampu bayar lebih, yang tidak mampu bayarnya tidak perlu setinggi itu. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengajukan cicilan pembayaran uang kuliah secara cicilan 3 kali dalam 1 semester. Di luar itu ada juga berbagai beasiswa yang ditawarkan baik dari pemerintah maupun dari berbagai institusi dalam maupun luar negeri, termasuk juga ada dari alumni kami. Beberapa jenis beasiswa yang selama ini sudah berjalan antara lain adalah ada Jardine Cycle dan yang nggak usah saya bacain satu-satu ya. Tapi kalau dilihat di sini jumlahnya juga bervariasi. Ada dari yang 1 juta per bulan, 5 juta per semester, sampai ada yang 1.500 US dollars per tahun. Lanjut, Mbak. Apa sih yang kami harapkan dari lulusan kami? Misalnya Mbak Eci nih, Mbak Jesslyn nih, sebenarnya profil profil beliau sebagai lulusan kami itu apa sih? Yang kami coba bentuk selama mahasiswa kami berkuliah sampai mereka lulus adalah tujuannya mahasiswa kami itu nantinya akan mampu melaksanakan beragam penelitian dan intervensi psikologi yang non klinis, tapi ya, karena yang intervensi klinis itu hanya dapat dilakukan oleh individu yang bergelar profesi psikolog. Nah, ini kan kami karena baru sarjana psikologi, mereka diharapkan bisa melakukan intervensi tapi non klinis yang berdasarkan kaidah ilmiah psikologi untuk menyelesaikan permasalahan baik di level individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat, dan menyelakukannya secara kritis, kreatif, inovatif, etis, dan profesional. Nah, ini harusnya bisa mahasiswa kami, sebentar Mbak, mahasiswa kami harusnya bisa mencapai profil lulusan ini melalui perkuliahan yang kami tawarkan. Kebetulan nama kuliah yang kami tawarkan nggak kami jelaskan di sini karena waktunya yang mepet. Tapi selain tentunya mahasiswa itu berkuliah gitu ya, kalian pasti juga sahabat biru muda kebayang. Ada berbagai kuliah yang bisa menyebab atau memunculkan atau menghasilkan profil yang berkarakter seperti ini. Tapi selain melalui perkuliahan, mahasiswa juga sebenarnya berkesempatan untuk melakukan penelitian. Silakan Mbak Medi. Penelitian kami ini difasilitasi oleh berbagai laboratorium dan kelompok riset yang ada di Fakultas Psikologi. Jadi total kita punya 8 laboratorium dan 6 kelompok riset. Mungkin terus teman-teman di sini maksudnya apa sih laboratorium dan kelompok riset? Jadi dosen-dosen kami ini tergabung dalam salah satu dari laboratorium dan kelompok riset sesuai dengan minat dan ekspertis atau keahlian masing-masing dosen. Apa sih 8 laboratorium dan 6 kelompok riset yang ada? Nah, kalau kita lihat selanjutnya nih di slide selanjutnya, sebenarnya kelompok riset ini
semuanya memiliki itu keahlian atau minat yang berbeda. Ada kelompok riset yang meneliti kesehatan mental komunitas, psikologi olahraga dan latihan, teacher and student effectiveness, leadership, decent work and diversity, psikologi ekonomi dan konsumen, studi keluarga, lalu ada juga laboratorium. Ada 8 ya laboratoriumnya, Mbak. Laboratorium Cognition, Affect, and Well-being, psikologi politik, intervensi sosial dan krisis toward healthy mind, body, and sexuality, lifespan development, learning, education, and school well-being, psikologi lalu lintas dan masyarakat perkotaan, dan mindfulness and contemplative psychology laboratory. Jadi mahasiswa juga bisa nih magang di sini sesuai dengan minat masing-masing. Next, Mbak. Nah, selain itu, nanti ini mungkin juga bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Mbak Eci dan Mbak Belinda di saat kita melakukan talk show gitu ya. Mahasiswa kita juga biasanya lebih update loh dengan isu-isu ilmu terbaru. Loh, kok bisa? Kenapa mereka update? Karena mahasiswa kami itu memang biasanya kami picu melalui kuliah kami selalu menanyakan, coba pikirkan nih aplikasi teori ini dalam fenomena yang saat ini lagi tren. Misalnya ada fenomena trending di TikTok gitu. Coba aplikasikan teori psikologis ke dalam konteks ini. Metode belajar kami juga kami lakukan secara online dan offline. Jadi mahasiswa jadi terampil gitu ya, baik dalam berbagai platform online maupun dalam keterampilan offline. Dan mahasiswa kami juga berkesempatan untuk bergabung ke kegiatan ekstrakurikuler yang melatih berbagai soft skill. Mahasiswa kami nanti ada testament juga nih dari Mbak Eci dan Mbak Belinda bahwa kerja kelompok itu hampir di setiap mata kuliah pasti ada kerja kelompok. Artinya mahasiswa kami itu memang dilatih untuk bisa meningkatkan keterampilan social skills mereka. Fasilitas kami itu juga mendukung, nanti kita bisa lihat. Nah, kita lihat dulu ekstrakurikuler apa sih yang mendukung keterampilan soft skills. Banyak nih, Mbak Eci misalnya dulu ada merupakan bagian dari BEM. Lalu ada majelis yang suka sama politik, kampus politik itu ada BEM, ada majelis permusyawaratan mahasiswa yang senang mentoring ke peer, ada UI Sehat Mental, ada program kakak asuh, ada peer counselor, ada kelompok peminatan yang suka art, ada kelompok tari, ada kelompok band, ada paduan suara, dan masih banyak kegiatan lainnya, itu ada fotonya juga. Silakan Mbak Medi lanjut. Nah, tadi fasilitas yang mendukung itu apa aja? Ini di ke atas kiri itu yang pertama, di kiri paling atas itu yang warnanya biru, yes. Itu tempatnya Mbak Eci dulu biasa berorganisasi, itu ruang BEM mereka. Terus yang di bawah ada kursi-kursi biru itu adalah bukan dunia tipu-tipu, itu beneran ruang kelas kita bentuknya seperti itu. Lalu yang di tengah itu ada student lounge. Lalu di kanan atas itu ada ruang baca, tempat mahasiswa bisa melakukan kerja kelompok dan melakukan membaca-baca untuk belajar lah untuk kuliah. Dan yang paling bawah kanan itu adalah lapangan serbaguna, bisa dipakai untuk pickleball, bisa dipakai untuk basket, bisa dipakai untuk futsal, bisa dipakai untuk volley dan sebagainya. Oke, lanjut. Untuk Sobat Biru Muda yang tertarik untuk baca-baca lebih lanjut mengenai kriteria pendaftaran dan data penerimaan mahasiswa baru, bisa cek di website penerimaan.ui.ac.id. Untuk simak, bisa cek di simak.ui.ac.id. Oke, lalu kalau tertarik untuk nelpon, ini nomor telepon kami. WhatsApp, kami juga punya customer service yang sedia untuk menjawab, selalu saya sedia untuk menjawab pertanyaan. Atau kalau mau ngobrol sama saya lewat email, silakan. Itu yang paling atas, prodisarjana.pesi.ui.ac.id. Itu biasanya dicek oleh staf administrasi kami dan saya juga, dan Mbak Vivi kadang-kadang juga. Jadi kalau mau ngobrol sama saya dan Mbak Vivi bisa lewat situ. Lalu terakhir, kalau mau lihat, nggak mau ngomong sama orang langsung, saya mau cek sosial medianya aja, boleh juga. Di Instagram, kami punya Instagram psikologi.ui, punya YouTube channel Fakultas Psikologi UI, punya Twitter X psikologi_UI, punya Facebook yang saya yakin Sobat Biru Muda di sini nggak punya akunnya, Fakultas Psikologi, punya LinkedIn Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan terakhir ada website resmi kami di psikologi.ui.ac.id. Baik, demikian presentasi singkat dari saya yang semoga tidak kecepatan dan semoga cukup bermanfaat. Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Eci dan Mbak Belinda.
Oke, terima kasih Mbak Manda atas penjelasannya. Jadi tadi teman-teman sudah diajak gitu ya oleh Mbak Manda untuk mengenal sejarah dan profil Fakultas Psikologi UI. Apa sih yang perlu kalian persiapkan dan apa yang kalian akan dapatkan gitu ya ketika bergabung bersama kami. Nah, tapi Mbak Manda jangan kemana-mana dulu. Kita mau berbincang-bincang sembari sharing boleh kali ya Mbak ya? Oke. Iya, tapi Kang Nici, mungkin bisa undang kembali nih Mbak Vivi untuk ikutan sharing bersama kita. Oke, halo Mbak Manda dan Mbak Vivi. Bel, tapi ini kita dari tadi tuh manggilnya Mbak Manda, Mbak Vivi. Kenapa kok nggak Bu gitu ya? Apakah biar kelihatan awet muda? Nah, gimana nih Mbak Manda, Mbak Vivi? Bener nggak demikian? Jangan panggil saya Bu, yang panggil saya Bu cuman anak-anak saya. Ya Nggak sih, bisa jadi merasa muda kembali dipanggil Mbak. Jadi lebih akrab gitu nggak sih kalau menurut Eci dan Belinda gitu ya. Dengan Mbak tuh jadi lebih akrab, serasa tidak ada jarak yang terlalu jauh di antara kami. Setuju Itu sih. Mbak. Oke, mungkin itu Hmm. salah satu bentuk auranya ya supaya kita jadi lebih interaksi lebih enak ya antara pengajar dengan mahasiswa. Ya, jadi aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Jadi di psikologi UI ini kita punya tradisi nih untuk memanggil dosen atau dosen-dosen Mbak atau Mas. Oke, nah jadi memang kayak yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivi gitu ya, supaya selain ya kerasa lebih muda gitu ya, memang tujuannya untuk menciptakan iklim yang hangat dan akrab ya Mbak Vivi dan Mbak Manda. Tuh. Nah, oke. Jadi kalau ngomong-ngomongin kehangatan gimana nih? Bel, kamu merasa nggak sih, hangat banget di Fakultas Psikologi UI ini, deket sama dosen dan juga teman-teman gimana nih menurut kamu, Bel? Aku ngerasa hangat sih, apalagi dengan fasilitas yang ditawarkan UI. Tapi mungkin Mbak Vivi lebih tahu nih fasilitas yang ditawarkan UI. Jadi mungkin ini kesempatan Mbak Vivi nih untuk mempromosikan apa aja sih fasilitas yang diberikan oleh psikologi UI. Terima kasih nih Mbak Melinda dan Mbak Aji. Nanti kita saling bergantian bertanya ya kepada kalian. Ya. Oke, gini yang pertama nih fasilitas mungkin Mbak Manda juga menambahkan. Mungkin kalau dari fasilitas secara akademik dan non akademik kali ya lebih mudah kita ngelihatnya. Kalau secara akademik tadi juga udah dijelaskan Mbak Manda kita banyak sekali kelompok riset, ada lab riset hampir sampai 14. Kenapa? Karena dari lab riset ini membantu pengembangan wacana keilmuan. Karena sebagai sebuah institusi pendidikan maka keilmuan tuh perlu didukung oleh riset yang update gitu ya. Jadi kami berharapkan dengan kelompok riset yang banyak ini maka ilmu-ilmu yang ditawarkan pada mahasiswa juga selalu update dengan perkembangan masa, misalnya itu. Kemudian juga kami juga memiliki banyak apa ya, artinya kompeten para pengajarnya gitu ya, Mbak Mandanya lulusan dari luar negeri dan negeri yang bereputasi. Jadi kalau ini tidak perlu diragukan kembali, kami juga punya kerjasama UNIF yang kerjasama kami itu universitas yang semuanya hampir top 100 kali ya, bahkan ada yang 50 top university seperti Queensland, Durham gitu ya. Mungkin Mbak Manda juga akan bisa share nih yang dari kelas KI ya Mbak Manda ya, atau nanti Mbak Mbak Belinda yang di KI ya bisa-bisa cerita pengalamannya. Kalau juga di Leeds juga bisa yang top 100. Jadi memang itu salah satu cara mendukung atmosfer pendidikan yang bisa mendukung pada mahasiswa. Kalau yang non akademik itulah apalagi luar biasa. Fasilitasnya tadi disebutkan oleh Mak Manda, ada gambarnya juga ya, ada ruang baca, ada fasilitas untuk konseling mahasiswa dan itu semuanya tanpa biaya ya. Jadi kalau Anda memiliki kesulitan mungkin dalam proses belajar terkait terganggu jadi nggak perform baik, itu Anda bisa nih langsung mendaftarkan pada konseling untuk kemahasiswaan di Fakultas Psikologi UI itu termasuk layanan klinik psikologi. Kemudian juga kita punya penunjang akademik kalau ada kesulitan dalam belajar, mau tanya tentang statistik nih misalnya. Nah, itu juga kita punya nih satuan disebut dengan penunjang akademik. Itu juga kalian bisa konsul ke arah sana. Dan banyak lagi ya, taman kelasnya juga udah nyaman. Saya pikir nanti mungkin dari eh, Mbak Manda atau Belinda dan Eci juga bisa nambahkan ya. Kira-kira apa lagi nih fasilitas yang bisa diberikan mahasiswa? Silakan. Mungkin dari Mbak Mbak Manda. Ya, silakan Mbak Manda mau Fasilitas nambahkan? itu tadi udah ya Mbak, Udah fasilitas. lengkap ya? Apa? Kita dosen, karena kita dosen psikologi gitu ya yang ngajar ya, walaupun nggak semuanya psikolog klinis gitu ya. Oke. Mahasiswa tuh sebenarnya ada kesempatan untuk konsul gratis loh. Kadang-kadang tuh suka kita dosen-dosen di akhir kuliah atau di awal kuliah gitu jadi teman curhat sebenarnya. Dan teman curhatnya dengan level of expertise yang sebenarnya memang memang mampu gitu ya secara
secara Keilmuan ya Mbak. kapabilitas dan keilmuan memang mampu untuk membantu mahasiswa gitu. Kalau As- dari Belinda sama Eci ngerasa yang sama nggak? Dosen-dosennya ini banget nih helpful in terms of bukan cuman helpful dalam akademis, tapi namanya mahasiswa kan banyak ya suka dukanya. Adalah tiba-tiba stressed out, Ya. adalah tiba-tiba yang kayaknya merasa burn out gitu. Menurut menurut kalian sebagai alumni dan sebentar lagi hampir alumni nih, Belinda juga udah mau lulus. Iya, ntar lagi mau lulus ya. Jadi cerita Bentar lagi mau pengalamannya lulus. ya Mbak Manda ya, Nah, gimana nih? silakan gimana tuh kalau boleh sharing dikit ke teman-teman sobat-sobat. Mungkin kalau misalnya dari saya sendiri ya Mbak ya, memang kayak tadi ya udah bolak-balik disampaikan kalau misalnya iklim kita itu sungguh hangat gitu ya, dekat dan itu memang benar-benar terasa banget nih teman-teman. Bahkan kayak kalau misalnya disuruh kilas balik ya sebagai alumni, yes, memamerkan ya alumni Fakultas Psikologi UI, itu memang saya begitu bersyukurnya gitu ya berada di Psikologi UI yang positif, suportif gitu ya dari dosen bahkan sampai karyawan gitu ya. Jadi kita memang budayanya itu sapa menyapa, dekat, akrab dan nggak cuma dengan dosen dan karyawan ya, tapi kita juga sering apresiasi gitu ya Bel ya. Kayak suka ngasih bentuk PDA itu ibarat kata bukan public display itu ya, affection yang itu bukan, tapi kita memang kayak ngasih semacam setiap UAS atau UTS gitu biasanya saling mengapresiasi teman-teman dengan ngasih bingkisan gitu-gitu ya Bel ya. Nah, kalau dari Belinda sendiri gimana nih pengalamannya? Yang terasa gitu hangatnya. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin yang aku paling ingat itu pas hari guru kali ya. Ingat gak sih kalau hari guru biasanya kita kayak ngasih apa gitu ke dosen atau enggak kita pokoknya melakukan sesuatu gitu. Jadi tuh membuat rasanya hangat banget dan deket banget sih sama dosen. Jadi kan kerasa hangat sama kami ya. Iya. Oke, Pokoknya Iya, terasa lebih dekat, Mbak. oke. ya lingkungan di psikologi U ini tenang aja teman-teman. Senioritas gitu-gitu tenang aja, nggak ada yang perlu kalian khawatirkan gitu ya. Karena kami benar-benar positif, suportif itu benar-benar kerasa banget nih di Fakultas Psikologi UI. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang kita upayakan ternyata berdampak juga ya dirasakan gitu ya sama Mbak Eci, sama Mbak Belinda gitu ya. Nah, saya boleh nggak tanya sama Mbak Eci, Mbak Belinda nih? Mungkin Boleh. mungkin dari Mbak Belinda dulu nih. Mbak Belinda kan sekarang sedang KI dan kebetulan sedang di luar ya, betul ya lagi di Queensland. Nah, Bisa cerita enggak tantangannya gitu ya gimana sebagai mahasiswa KI terus abis gitu di luar kan negara berbeda, culture berbeda. Itu gimana tuh Mbak Belinda bisa cerita pengalamannya? eh, eh, jujur aku pas pertama kali pindah aku emang agak culture shock nih. Cuma menurut aku kalau kalian bisa manage waktu kalian dan kalian bisa buat effort nih, kalau buat effort untuk bertanya ke orang, itu menurut aku kalian kalian bisa kalian santai aja, kalian nggak usah terlalu takut. Tapi ya mungkin sebagai manusia, apalagi dari culture yang berbeda dari negara Western terus dari negara Asia terus ke negara Western itu mungkin berbeda mungkin agak shock tapi menurut aku kalian nggak usah terlalu takut apalagi di Queensland ini terutama ini banyak banget orang Indonesia dan bahkan kita kayak punya perkumpulan orang Indonesia dan kalian bisa ikut grup WhatsApp-nya yang dimana kalian bisa mendapatkan support atau mendapatkan informasi-informasi terbaru jadi walaupun pertama kali aku takut tapi karena menurut aku masih banyak yang bisa membantu gitu karena masih banyak orang Indonesia menurut aku kalian nggak usah terlalu takut kalian kalian santai aja tapi kalian tetap harus bikin effort untuk bertanya dan mencari tahu gimana caranya kalian bisa survive gitu. Jadi senjatanya adalah kemauan untuk bertanya gitu ya, jangan ragu Benar, gitu ya dan untuk kemauan untuk belajar sih Mbak menurut aku itu tuh senjata Mm-mm. buat segala hal. Hal. Mungkin di Oh, akademis juga kali ya, kemauan untuk belajar. Iya di akademis ya. Betul. betul nih. Ini contohnya nyatanya nih Mbak Eci ini bisa berhasil selesai tepat waktu, nilai bagus gitu ya Mbak Linda ya. Mbak Manda ini udah bisa kumlot. Mungkin cerita nih Mbak Eci gimana nih strateginya pada saat kemarin gitu boleh nggak cerita gimana Bukan cara cuman kumlot, dia 3,5 tahun kan? Eci nggak nyampe 4 tahun kan? tiga Iya, setengah tahun dia 3,5. silakan Mbak Eci. Oke, jadi sebenarnya ya teman-teman, memang kalau
ada ya, maksudnya orang bilang ya kalau kamu mau, kamu akan mengusahakan ya segala hal gitu. Tapi yang positif ya teman-teman, jangan mengusahakan hal-hal yang dengan hal yang negatif gitu. Jadi untuk mencapai lulus 3,5 tahun itu sebenarnya sudah ada bayangan gitu ya sejak semester awal. Ini aku yakin juga di sini teman-teman banyak banget sobat biru muda yang ambis gitu ya. Bahkan kalian hadir di sini aja menunjukkan semangat kalian gitu untuk bergabung di Fakultas Psikologi UI. Jadi memang setiap semesternya gitu ya, aku membuat perencanaan. Jadi semacam dalam satu semester itu aku perlu memenuhi berapa SKS sih. Jadi dihitung tuh sampai akhir semester. Makanya ketika di semester 6 aku udah kebayang, oh aku tinggal 22 SKS nih. Karena untuk syarat kelulusan kita 144 SKS ya, Mbak Vivi dan Mbak Ya. Manda. Jadi dari semester 1 sampai 6 dengan berbagai mata kuliah yang diberikan, ditawarkan, dan juga kebetulan memang ada MBKM ya pada saat itu meskipun sekarang masih dievaluasi gitu oleh Kemendikbud. Jadi memang itu aku manfaatkan banget gitu ya. Jadi kalian harus punya tujuan sih, goal yang sudah kalian tetapkan supaya dengan demikian kalian tuh bisa tergambar apa sih yang perlu kalian lakukan untuk mencapai itu. Kira-kira durasinya, effortnya seberapa besar sih yang harus dikeluarkan. Jadi emang kalau menurutku sih intinya apa ya, kalian harus punya kemauan, betul kayak Belinda bilang ya, make an effort gitu. Dan juga punya tujuan. Jadi dengan demikian kalian bisa nih untuk mencapai hal tersebut, tujuan tersebut gitu ya. Dan tentunya sebenarnya dengan bimbingan ya, Mbak-mbak dosen juga itu memang sangat membantu. Dan dari kami sendiri juga akan menyediakan pembimbing akademik ya, Mbak Vivi. Nah, di situ jujur sangat terasa banget pembimbing akademik ini kalian open aja kayak tanya kayak segala keluh kesah, permasalahan. Nah, itu betul kayak kata Mbak Manda juga kadang nggak masalah konseling cuma ya stres-stres doang atau cinta-cinta doang gitu ya bisa. Cuma untuk perencanaan akademik gitu-gitu pembimbing akademik pun juga sangat open gitu dan jujur kalau dari aku pribadi sangat merasakan hal itu gitu ya. Seringkali kita kadang stres ataupun nggak percaya diri gitu ya terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, disitulah nih peran dari Mbak Mas sekalian yang ada di Fakultas Psikologi itu untuk meyakinkan kita. Jadi paling intinya itu sih kemauan dan ya kalian planning lah sebaik mungkin gitu ya. Kalau aku sendiri kan dari semester 1 tuh udah kebayang kayak mau ngapain aja, kayak bisa nggak ya lulus 3,5 tahun. Tapi ingat setiap orang punya pace-nya masing-masing ya Mbak Vivi dan Mbak Banda. Paling gitu sih Mbak Vivi. Oke, terima kasih nih. Ini bukti nyata nih ya, bahwa memang kalau kita mau berjuang gitu ya, punya motivasi, mau berjuang, belajar, insya Allah semuanya bisa kali ya. Mungkin itu jadi rahasia keberhasilan teman-teman kalau nanti kalian bisa bergabung bersama kami. Oke, mungkin nanti ini juga saya jadi penasaran juga nih. Kalau awalnya Mbak Belinda dan Mbak Ici tergabung ke psikologi, apa alasan mendorong untuk bergabung ikut kepada kami? Gitu ya mungkin ya. Kira-kira apa? Agak flashback ya, tapi itu perlu nih mungkin. Silakan. Entah, Jocelyn dulu apa? Ici dulu apa Belinda dulu? Mungkin saya dulu kali ya, karena saya udah Oke. unmute. Kalau aku sendiri, aku milih psikologi karena emang menurut aku passion aku, tapi specifically kenapa psikologi Universitas Indonesia, karena emang aku udah tahu nih kalau UI ini salah satu world class university, bukan cuma di Indonesia. Nah, aku juga emang dari awal tuh pengen KKI, jadi emang dari awal aku ngincer banget double degree yang diberikan oleh UI di University of Queensland yang juga termasuk 50 besar di dunia. Yes, thank you. Emang ada banget ya pride-nya ya Belinda ya Fakultas Psikologi UI ini. Nah kalau misalnya ini izin ya Sobat Biru Muda untuk menggunakan aku supaya lebih akrab ya Mbak Vivi dan Mbak Manda ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya aku pribadi dulu kenapa memilih kalau Fakultas Psikologi UI ya kayak kata Kak Belinda gitu ya teman-teman semua karena kita memang tahu untuk kualitas Fakultas Psikologi UI itu bagaimana. Apalagi kita juga sebagai pelopor ya ibarat kata fakultas psikologi di Indonesia. Jadi memang aku tahu nih oh fakultas psikologi UI ini memang terbaik gitu di Indonesia. Tapi untuk secara spesifik ya, mungkin kenapa kok mengambil psikologi? Jujur dulu
aku nih pengen jadi dokter, teman-teman, karena backgroundku dari IPA gitu. Jadi pada akhirnya lintas jurusan. Nah, Hmm. kenapa kok memilih psikologi gitu ya? Karena di pikiranku pada saat itu kayak, dokter apa ya yang nature-nya tuh sama? Ah, mungkin jadi psikolog gitu ya. Jadi memang pada saat itu, kenapa aku mau masuk psikologi itu karena pingin berkontribusi gitu ya dalam hal kesehatan mental. Tapi aku inget banget. Jadi waktu di kelas Mbak Manda gitu ya, Mbak Manda tuh sempet tanya di awal-awal, alasan kalian mau masuk psikologi itu apa? Terus rata-rata banyak yang jawab gitu ya, mau kesehatan mental, mau jadi psikolog gitu ya. Tapi inget banget kata Mbak Manda, kan bukan kesehatan mental aja gitu, psikologi itu lebih luas lagi. Dan itu memang terbukti teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk psikologi gitu ya, mau jadi psikolog, jadi nggak apa-apa, kalian gunakan kesempatan untuk berkuliah bersama kami di Fakultas Psikologi UI ini untuk eksplor. Tapi ketika di tengah jalan gitu ya, banyak juga bidang-bidang yang menarik gitu. Misalnya industri dan organisasi, lalu juga misalnya ada psikologi perkembangan dan lain-lain. Nah, itu kalian maksimalkan aja gitu. Jadi aku pun meskipun di awal kayak mau jadi psikolog, sekarang di industri organisasi gitu ya, teman-teman, menjadi HR atau human capital gitu. Jadi memang banyak banget yang bisa kalian eksplor di Fakultas Psikologi UI. Jadi kita sih berharapnya ya Mbak Vivi dan Mbak Manda, jadi teman-teman juga bisa eksplor bersama kami. Gitu sih paling. Thank you nih Mbak Eci ya, pengalamannya ya waktu awal-awal gitu ya, dan setelah masuk psikologi ternyata menemukan hal-hal baru gitu ya yang mungkin selama ini kita lihatnya waktu SMA ini keilmuannya terbatas gitu ya, begitu masuk di psikologi jadi terlihat bahwa ternyata peluangnya banyak dan beragam gitu kali ya Mbak Eci yang lihatnya. Oke nih. Ini juga kalau saya nyambung nih ada beberapa pertanyaan tentang alumni kita mau jadi apa gitu ya. Kalau nggak salah ada nih sambil menimpali nih. Salah satunya Mbak Eci nih alumni kita yang berhasil masuk menjadi HR di perusahaan yang ternama gitu ya di Indonesia gitu ya. Dan itu salah satu bukti bahwa psikologi banyak sekali peluangnya. Tadi juga Mbak Manda dalam kuliah selalu memberikan kesannya psikologi itu nanti terjunnya di mana sih kesehatan mental aja kah gitu. Karena kita belajar psikologi, science and logos itu ilmu tentang perilaku manusia. Dan manusia itu kan settingnya beragam ya. Ada beragam di konteks pendidikan, konteks industri, atau di konteks kesehatan misalnya ya, atau di konteks sosial. Makanya nggak heran alumni-alumni kita juga semuanya ada di sana. Sebagai pengamat sosial misalnya, bekerja di bidang sosial, mengembangkan organisasi-organisasi sosial, kemudian di organisasi pendidikan kita juga punya beberapa nama dari alumni yang bergerak besar di pendidikan di Indonesia ya. Mereka bangun mengembangkan kurikulum pendidikan Indonesia. Ataupun nanti misalnya kalau contoh nanti Mbak kebetulan Mbak Eci ini di bidang HR-nya dari perusahaan, tapi ada juga nih Mbak Eci yang bergabung di bagian marketing research-nya misalnya. Jadi untuk melihat keberhasilan iklan mencapai remaja itu gimana nih caranya. Nah, itu ilmu psikologi banget, psikologi sekali. Atau nanti ada bekerja di kepolisian membantu seperti mengidentifikasi ya kasus-kasus ini kenapa pelaku korban apa yang terjadi itu juga banyak membantu proses pada proses-proses keadilan misalnya atau juga nanti bisa bergabung di bidang riset atau di bidang secara khusus kalau kesehatan ya di rumah sakit di klinik atau banyak sekali peluangnya jadi sebenarnya di psikologi itu karena ada belajar perilaku manusia maka keilmuannya tidak terbatas tapi tergantung kalian nih kalian mau minat di mana nah itu yang tadi mungkin Mbak Eci Mbak Minda bilang kita harus berjaga kita akan tahu mau kemana nih perkuatlah kesempatan di situ dalam magang gitu ya nanti kan tadi Mbak Manda bilang nih ada kesempatan magang buat mahasiswa ya misalnya untuk yang reguler tuh ada magang gitu ya magang itu bisa 1 semester nih teman-teman jadi selama 6 bulan full kalian bisa magang di tempat yang kalian minati gitu ya mau di perusahaan mau di bidang pendidikan mau di bidang kesehatan itu bebas itu semakin menguatkan ya apa yang kalian minati. Itu mungkin sedikit gambarannya kali ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Amanda atau teman-teman, silakan. Ya banyak yang kayaknya banyak yang memang mungkin masih ini ya karena ini kalau lihat pertanyaan di chat juga yang maunya pio atau klinis kebanyakan gitu mau industri Ya. organisasi atau klinis bisa bahkan ada yang nanya bisa dua-duanya bareng apa enggak gitu mungkin itu sedikit terlalu ambisius tapi bisa bisa lah kalau mau jadi klinis dalam konteks pio itu bisa tapi enggak at the same time gitu ada jenjang pendidikannya. Iya, ada Banyak yang prosesnya. kayaknya kayaknya banyak yang nggak sadar. Kemarin juga saya kebetulan lagi ngobrol sama teman saya yang anaknya udah mau masuk kuliah, sekarang kelas 11. Hmm. Anaknya tertarik masuk antropologi, lalu
ayah dan ibunya nih bedanya apa sih antropologi, sosiologi dan psikologi gitu. Kebetulan itu tiga yang mungkin orang Beririsan ya. tua masih sering Iya. karena semuanya tentang manusia gitu. Nah, kalau saya sih mungkin saya bias juga ya bias karena saya memang lulusan psikologi. Adek berisik. Maaf, ada bedak. Eh, kalau menurut saya psikologi yang paling fleksibel gitu ya, paling versatile. Artinya bisa masuk ke kemana aja. Kebetulan sama tuh seperti yang diceritakan sama Mbak Vivi barusan, market research. Ini ayahnya kebetulan produser iklan. Jadi dia selalu producing iklan. Terus dia nanya, loh kalau gue misalnya mau lihat nih, ini market iklan gue mendingan masuk TikTok apa Instagram? Itu yang neliti siapa? Antropolog, sosiolog atau psikolog? Ya psikolog, aku bilang gitu. Jadi anaknya masukin ke psikologi aja kalau memang ayahnya maunya anaknya ngelihat misalnya social media behavior dan tren-tren yang terjadi pada pada kelompok usia tertentu gitu. Kayaknya mungkin si sobat biru muda yang masih SMA mungkin belum kebayang tuh bahwa range range aplikasi ilmunya tuh bisa macam-macam banget kayak tapi mungkin memang agak misleading ya karena banyak yang mikirnya ilmu sosial banget. Tapi sebenarnya masih ada statistiknya, masih ada biologinya gitu Hmm, juga. betul. Kan sangat kuat ya riset kita tuh pendukung dengan itunya sangat kuat banget. Kita berharap semuanya kompetensinya itu bisa memadai gitu ya Mbak Manda ya. Jadi makanya juga perlu kuat. Dan mungkin saya nambahin nih Mbak Manda tadi yang ingin ngambil klinis dan PIO gitu ya. Mungkin kalian juga tahu bahwa ilmu psikologi sekarang kan kalau Anda sudah selesai nih masuk ke psikologi, selesai jadi sarjana gitu ya, maka nanti kalau Anda ingin praktek sebagai psikolog, itu ada namanya profesi psikolog umum. Nah, di situ kalian bisa bekerja sebagai psikolog tuh di bidang apapun, 4 setting nih, ada kesehatan, kemudian PIO dan industri itu ya, kemudian ada komunitas, ada pendidikan. Jadi sebagai psikolog umum sebenarnya kalian bisa memilih mau di mana pekerjaannya. Nanti setelah dari profesi umum ini baru tuh ada spesialis. Nantinya ke depannya mau milih yang mana nih, klinis atau PIO. Nah, itu lebih lanjut misalnya. Jadi kalau ada lulus sarjana psikologi, Mbak, saya maunya mengembangkan riset, saya mau ngambil ke S2 aja, S2 saya atau yang lain, itu pun silahkan. Tapi artinya kompetensi kita sebagai sarjana psikologi sudah memadai kalau Anda ingin bekerja di bidang-bidang yang ada di masyarakat ya. Itu pun sudah memadai. Mungkin itu kali ya Mbak Amanda ya untuk beberapa nih kayaknya concern banyak nih yang concern ya Mbak Eci sama Mbak Belinda tentang kedepannya ini. Kalau nggak saya tuh, kalau Mbak Belinda pengen kedepannya gimana nih Mbak Belinda? Kalau aku sih ke depannya pengen industrial sama organizational kan. Hmm. Dan aku sama Oke. kayak Eci nih, awalnya aku masuk psikologi karena kepikiran pengen yang berhubungan dengan mental health gitu. Cuma makin ke sini, wah industrial and organizational kayaknya menarik juga nih. Jadi kayaknya ke depannya aku mau ayo juga sih. Sama Oke. Mungkin kayaknya kita, semua semua ngalamin perubahan ya. Saya juga masuk iya. tadinya maunya mental health tapi buat anak-anak. Jadi saya tadinya tuh maunya develop child clinical psychologist gitu. Pelong Ih, tiba-tiba yang kayak enggak deh. Saya fokusnya di statistik sama otak aja gitu. Agak mencongnya jauh sih kalau ini tiba-tiba. ih, tapi kayaknya jangan-jangan kita ini sama-sama tercerahkan di kelasnya Mbak Manda kali ya, Aduh, Belinda. alhamdulillah. Kelas Iya, awal Mbak Makanya kan. saya Manda. makanya saya buka buka kuliah pertamanya begitu gitu. Jadi apa aja. Ya, jadi apa aja. Betul Kalau banget. saya kebetulan jadi klinis ya, jadi psikolog memang saya mempelajari kesehatan mental. Jadi memang akhirnya di psikologi itu kita akan menemukan gitu ya, bahwa ternyata mau kemana nih itu tersedia karena kita belajar tentang manusia. Jadi jangan khawatir tentang hal tersebut. Yang penting kaliannya yang harus mengejar cita-cita apa yang ingin Anda raih ya. Oke, Betul mungkin itu sih banget. poin-poin besar. Mungkin ada lagi nggak ya yang ingin kita ungkap nih ke Sobat Biru Muda supaya lebih tahu lagi? Mungkin ada nggak ya teman-teman? Hmm. Paling Mbak, kan kayaknya kita ini serius-serius banget gitu ya, akademik banget. Nah, kalau misalnya Hmm. di Fakultas Psikologi UI itu, tenang aja teman-teman, karena kita juga banyak wadah-wadah pengembangan lainnya ya, mulai dari organisasi, mungkin tadi sudah disebutkan sama Mbak Manda gitu ya. BEM, MPM, dan kita juga ada organisasi keagamaan ya, Mbak Vivi Iya, ya. Jadi memang betul. ada untuk yang beragama Muslim, Katolik, Kristen, Buddha itu ada juga nih, nggak cuma di lingkup fakultas, tapi juga ada yang di lingkup UI gitu. Terus ada juga ekskul ya, kalau
mungkin Iya. teman-teman SMA ngomongnya ekskul, kalau di sini tuh juga UKM, itu disebutnya UKM gitu. Banyak banget ya, ada basket, futsal, yang suka K-pop bahkan ada ya, Mbak Manda dan Mbak Vivi mungkin bolak-balik ngeliat juga ada teman-teman mahasiswa yang dance K-pop itu juga ada, choirnya juga ada. Jadi teman-teman semua kayak aman aja gitu, nggak cuma akademis, tapi kalian juga bisa balancing gitu di kegiatan non-akademisnya. Gitu. Apa lagi yang bisa kita tanyakan ya, Bel ya? Kita bahas gitu di sesi talk show kali ini. Dari kelas akademis mulu nih. Kita mungkin mau tanya nih, apa aja sih fasilitas yang diberikan dari psikologi UI untuk biar mahasiswa biar lulusnya tepat waktu nih, atau mungkin bisa bisa lebih cepat kayak Eci nih. Gimana nih? Aja ya, oke. Ini kayaknya menarik nih ya. Kalau dilihat dari fasilitas yang ada, sebenarnya kan ini semuanya depend on dari mahasiswa, tapi kita mau mengakomodir ya kebutuhan itu. Misalnya karena kita punya banyak KR, kita punya payung riset sehingga itu memudahkan mahasiswa. Kalau saya mau ambil skripsi, ya udah tinggal milih nih mau minat yang kelompok riset yang mana, itu memudahkan, mempercepat proses misalnya. Kemudian juga kalau untuk mahasiswa yang tertarik kegiatan tadi BEM, UKM gitu ya, seperti kata teman-teman, itu bahkan kita juga ada kompetisi-kompetisi ya. Mahasiswa psikologi banyak sekali ikut kompetisi, mahasiswa berprestasi, kompetisi di bidang keilmuan, misalnya menjadi pemateri untuk seminar gitu ya dengan penelitian. Kemudian juga kemarin sempat juga nih tim tari kami itu sampai menjadi perwakilan bisa ke luar negeri gitu ya. Ya itu contoh-contoh tuh bahwa ternyata tumbuh dan berkembang itu juga selain akademik juga non akademik ya seperti kata teman-teman ya, artinya ini menjadi ladang buat kalian lah, kalian masih muda jadi kembangkanlah pada dua sisi itu, dan itu yang mungkin menjadi hal yang bisa kami sharing ya dalam kesempatan ini, karena semuanya tersedia seperti kata Mbak Eci bilang, semuanya mau keilmuan, seni, olahraga, bela diri, keagamaan, kesehatan mental, itu juga banyak prodi ya, banyak program kalau nggak salah ya Eci ya, kesehatan mental di level UI, di luar UI misalnya diberikan oleh mahasiswa, itu luar biasa. Mungkin itu kali ya untuk lihat dari prosesnya. Oke, ini boleh Mbak Manda ada tambahan lain atau kita kembalikan ke Mbak Eci dan Mbak Belinda ya ini ya. Boleh Hmm. balikan aja. Mm-mm. Oke, jadi mungkin ya daripada kita ngobrol sendiri, enaknya gimana nih, Bel? Mungkin It- kita bisa menjawab pertanyaan di chat kali nih, Ci, sekarang. Betul banget. Karena ini kalau misalnya kita ngobrol berempat kayak asik sendiri gitu ya. Mending kita Iya, ngajak iya. asik yang lain-lain juga gitu. Tapi semoga dari sharing singkat kita tadi, kita bisa setidaknya mengajak Sobat Biru Muda gitu ya, untuk mengenal lebih dalam, mendapat info lebih jauh terkait Fakultas Psikologi UI dari pengalaman kami. Oke, jadi mungkin langsung aja ya. Ini pertanyaannya udah membludak ya. Bel, jadi mungkin boleh nih Bel, kita bacakan dari pertanyaan pertama. Coba Bel, Gini, kita eh, cari. Mbak Eci mungkin gini, ini kan ada Oh, banyak. oke. Tadi saya kebetulan Mm-mm. sambil ngefilter gitu ya, pas Oh iya. Mbak Vivi lagi ngobrol sama Eci sama Belinda. Mm-mm. Ini ada banyak sekali pertanyaan mengenai kayak soal SNBT, SNBP, kapasitas, lalu eh, apa ya tipe soalnya, nilai minimum passingnya. Nah, mohon maaf sekali Sobat Biru Muda yang hadir di sini. Kebetulan ini kami juga tidak punya informasinya dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang terkait soal disimak. Jenis mata mata pelajaran yang ditanyakan kami bisa jawab karena ada informasinya. Tapi minimum passing grade, kapasitas SNBP dari setiap sekolah, mohon maaf sekali, ini semua diorganisir oleh Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI. uh, Customer service kami Mbak Sana tadi udah coba bantu jawab pertanyaan yang bisa dibantu jawab gitu ya. Jadi mungkin Mbak Belinda sama Mbak Eci, ini yang kita jawab mungkin saat ini pertanyaannya yang terkait Fakultas Psikologi aja kali ya, yang misalnya ada nih misalnya pertanyaan mengenai, atau aku bantu filter ya. Aku bantu filter boleh. Boleh. Nah, Kalau Mbak Manda ada cari-cari. beberapa yang memang mohon maaf sekali di luar kapasitas kami untuk menjawab mengenai terutama SNBP dan SNBT gitu. Karena itu memang diorganisirnya bukan hanya oleh UI sih. Kalau SNBT dan SNBP kan oleh pemerintah ya. Kami kami juga nggak punya banyak informasi mengenai itu. Oke, ini ada yang bertanya misalnya tadi lapangan pekerjaan setelah lulus. Tadi saya udah bantu jawab, udah dijawab melalui dialog ya, sudah terjawab melalui dialog. Nah, ini mungkin Mbak Vivi nih yang bisa jawab, bantu jawab. Ya, Izin hubungan bertanya ya. untuk kelas internasional single degree, kuliah di luar negerinya boleh
kurang dari 1 tahun nggak? Karena kan yang single degree 1 tahun, yang double degree 2 tahun. Silakan. Ya, oke. Ini Ya. ada dua yang bertanya yang sama. Tentang hal itu ya Mbak Manda ya. Oke, terima kasih Mbak Manda. Terima kasih pertanyaannya Sobat Muda. Jadi teman-teman kalau yang tertarik ke single degree itu kan memang ada kesempatan untuk punya wacana internasional tapi yang pasti namanya juga internasional kelas ya. Jadi mestinya wacananya itu memang keluar negeri supaya punya wacana internasional. Jadi tidak bisa di dalam negeri saja untuk kelas internasional. Tapi kalau kelas reguler itu terbuka. Mau misalnya kesempatan untuk dalam negeri ataupun luar negeri untuk exchange student ya. Tapi kalau KI pasti harus luar negeri. Nah, apakah bisa 1 semester? Sebelumnya memang kami punya kerjasamanya selama 1 tahun dengan univ-univ yang ada 1 tahun ini. Tapi kemungkinan ada terbuka bahwa bisa mengambil di bawah setahun, yaitu 1 semester, ya. Nah, tapi kesempatan itu sedang kita godok nih supaya menjadi sebuah aturan yang berlaku untuk semua mahasiswa gitu ya. Nanti kita akan segera berlakukan, mungkin ketika kalian nanti bergabung, itu akan mulai berlaku. Jadi kita masih proses mendiskusikan nih dengan univ-univ kerjasama kami bahwa memungkinkan untuk bisa 1 semester. Tapi setidaknya sudah ada lampu hijau dari univ partner kami, diantaranya dari Queensland, kemudian dari Leeds University gitu ya. Itu memberikan lampu hijau boleh untuk 1 semester saja. Jadi tidak harus 1 tahun. Ya, itu mungkin jawaban kami terkait kesempatan untuk bisa nggak di bawah 1 tahun. Itu ya. Nah, Mungkin ini terjawab ya, Mbak. pertanyaan, makasih Mbak Vivi. Ini pertanyaan selanjutnya. Sorry, mungkin Mbak Eci sama Mbak Belinda juga bisa ikut jawab ya, Iya. Mbak Vivi juga. Jadi ini buat bertiga. Saya jadi moderator gantian jadi yang saya moderator. Saling menggantikan. Ya, Ini Pak. Mbak dan kakak semua ini lucu nih. Aku izin bertanya, apakah benar kalau kuliah di psikologi UI bisa dibilang sambil rawat jalan katanya? Benar, sambil Hmm. rawat jalan. Kan emang rumornya begitu ya? Iya, kita sering dengar ya, Bel ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin Mungkin dari Belina silakan. dulu deh, gimana testimoninya, Bel? Testimoni alumni dan calon alumni yang hampir hampir lulus ini apakah benar sambil rawat jalan? Coba Aduh, dibeli. sambil rawat jalan ya. Ya, kayaknya tergantung juga sih kayaknya kalau bisa mencari bantuan gitu. Kalau kalau misalnya ya kamu nggak buat effort buat mencari bantuan gitu kayak menggunakan fasilitasnya atau gitu, menurut aku sih ya jangan berharap bisa tersembuhkan gitu. Apalagi di Fakultas Psikologi UI gitu ada banyak gitu fasilitas untuk mental health kalian dan juga bahkan support dari peer gitu. Oh, aku juga mau nambahin di Yuki juga ada eh, free counseling 10 kali selama kalian di Yuki. Jadi bisa sih kalian rawat jalan, tapi ya kalian juga harus bikin effort sih buat biar kalau kalian ingin disembuhkan. Sebenarnya kalau bisa ya jangan sampai gitu ya. Semoga kalian sejahtera, sentosa gitu ya ketika di Fakultas Psikologi UI. Jadi sebenarnya kalau si rawat jalan ini ya mungkin bisa ya teman-teman. Tapi mungkin yang di bayanganku dulu ya, kalaupun sebagai mungkin anak SMA baru masuk, rawat jalan ini kan berarti kayak oh setiap pelajaran kita kayak oh membuat kita bisa apa ya tahu sendiri gitu apa yang perlu kita lakukan dan lain-lain. Kebetulan belum punya kapasitas itu ya Mbak Mana dan Mbak Vivi ya. Jadi untuk kalian misalnya mengatasi kesehatan mental, masalah kesehatan mental dan lain-lain, emang kita untuk sarjana itu belum punya kapasitas untuk itu. Jadi kalian ketika belajar itu menurutku lebih ke banyak hal-hal yang kayak kalian realize, oh misalnya nih ternyata pas aku kecil aku kayak gini, oh ternyata karena ini ya. Jadi mungkin lebih ke situ sih teman-teman kalian bisa dapat berbagai alasan gitu ya perilaku-perilaku manusia, perilaku kalian, keluarga, teman gitu ya dari pelajaran-pelajaran kita. Jadi paling kalau dari aku lebih ke gitu ya, Mbak Manda ya, kalau masalah rawat jalan ini gitu. Sedikit saya nambahin nih, thank you nih Mbak Dinda sama Eci ya. Jadi karena kita mau belajar ya, fitrahnya pendidikan itu adalah kalian akan belajar di sini. Menjadi seorang sarjana psikologi itu adalah tujuan utamanya kalau kalian masuk gitu ya. Bahwa nanti karena kita belajar psikologi, mungkin kalian juga ingin bertanya tentang diri segala macam. Ya mungkin dengan pelajarannya juga akan terjawabkan sih misalnya, walaupun tidak akan menjadi sebuah pasti ideal seperti yang kalian harapkan gitu ya artinya. Tapi artinya karena kami juga tadi Mbak Mena cerita ya, dosen-dosen belajar tentang psikologi gitu ya. Jadi artinya pasti sedikitnya mereka kita juga memahami ya ilmu psikologi. Jadi
paling tidak kita jadi tahu membantu mahasiswa yang mengalami kendala. Mungkin lebih ke arah sana ya kalau untuk dilihat dari proses ini. Tapi kan berat semuanya sejahtera, semuanya masuk dengan happy gitu ya, dengan belajar gitu. Kalaupun ada kendala, terbukalah gitu ya, baik ke teman atau ke dosen atau ke PA tadi udah disinggung juga kita punya bimbingan akademik atau kita tadi juga punya klinik. Jadi gunakanlah semua lini itu supaya kalian juga tetap sejahtera dalam menjalani kuliahnya karena itu yang menjadi hal yang penting ya. Mungkin itu Mbak Manda menjadi hal yang penting juga. Nah, ini lagi ngomongin mata kuliah, Mbak. Kebetulan ada beberapa pertanyaan tentang, kayaknya mereka minta gambaran perkuliahan. Ya, Sejujurnya, ini aku boleh share nggak sih? Apa aku aja yang share? Karena tadi sebetulnya ya, mohon maaf nih. Tadi sebetulnya PowerPoint slide-nya itu harusnya panjang, lebih panjang dari itu gitu. Cuman karena kebetulan waktunya terbatas, jadi ada yang di skip-skip. Mau ditunjukin aja Mbak, apa gimana Mbak? Untuk menjawab secara umum mata kuliahnya. Jadi ada yang nanya di kuliah PIO gitu-gitu ya. Ada yang nanya kuliah PIO, kuliah mata kuliah apa aja yang diajarin, semester berapa aja. Apa kita mau tunjukin aja dulu slide slide boleh kelihatan itu apa namanya yang apa namanya ya bentuk yang visualnya ya kayak kotak itu. Ya betul peta. ya yang peta ya. Petanya Ya, silakan aja. aku share aja ya. Jadi memang ada berbagai mata kuliah. Ini kebetulan juga ada yang nanya sambil kita jawab aja nih. Penelitiannya bisa di bidang apa aja? Ya ini penelitiannya bisa di bidang. Jadi di psikologi itu saya bantu jawab. Nanti mungkin Mbak Vivi bisa nambahkan. Psikologi itu ada beberapa subfieldnya lagi. Jadi psikologi itu kayak umbrella termnya. Tapi lalu di dalam di bawah psikologi itu kan ada psikologi sosial, ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan, bahkan ada biological psychology, ada metodologi penelitian dan riset gitu ya. Ini sambil aku buka, sorry. Um, nah itu yang kayak gitu-gitu. Nanti kemudian itu semua bisa bisa dikembangkan menjadi penelitian sebenarnya. Mau meneliti di kognitif yang mengenai memori itu bisa. Atau yang kayak Mbak Eci sama Mbak Belinda maunya di industri. Di industri itu artinya mau lihat uh, personalia gitu, kecocokan, kesesuaian individu dalam posisi tertentu, perlu naik pangkat apa enggak, perlu naik gaji apa enggak, apa perlu dimutasi. Itu juga bisa ada penelitiannya. Leadership, apakah ada perbedaan antara women leader dengan male leader, young leader dan old leader itu juga ada macam-macam. Nah, ini kurang lebih mata kuliah kami. Ya Mbak Vivi ini yang kita Hmm. tampilkan ya. Ya, kita punya. Jadi kalau di psikologi itu pada intinya ada semacam 5 rumpun keilmuan ya, keilmuan tentang psikologi perkembangan. Itu bicara tentang perkembangan manusia. Nah, makanya di sini ada mata kuliah kayak psikologi perkembangan gitu ya. Ini juga bicara ke arah sana. Kemudian ada juga keilmuan psikologi klinis. Nah, itu makanya ada psikologi abnormal gitu ya, ada psikologi kepribadian gitu. Kemudian juga kalau intervensi di situ ada dasar intervensi gitu Mbak Manda ya. Kita kan tadi bilang lulusan kita kompetensinya adalah bisa riset dan intervensi. Maka dalam keilmuannya pun juga kita mengedepankan itu. Risetnya kuat gitu ya dengan mata kuliah yang ada kayak statistik, metode riset misalnya, kemudian alat ukur psikologi, penyusunannya dan juga intervensinya. Mulai dari kelompok, individu itu kita akomodir dalam mata kuliahnya. Ya, lalu kemudian juga tadi kembali ke rumpun ada perkembangan, ada klinis gitu ya. Kemudian juga ada industri organisasi. Nah, ini belajar industri organisasi di sini ada PIO namanya, istilahnya singkatannya PIO ya. Ada strategi kerja gitu ya. Nanti itu hal-hal yang bisa diakomodir. Kemudian juga ada yang namanya metode riset. Ya, riset itu di sini banyak banget. Ada kualitatif, kuantitatif itu juga kita kenalkan ya. Lalu kemudian juga ada sosial, maka di situ ada psikologi sosial misalnya yang kita juga berikan sebagai salah satu bentuk eh, kuliah yang akan diambil. Lalu ada yang namanya mata kuliah terkait dengan psikologi pendidikan, ya di situ juga makanya ada psikologi pendidikan. Tapi itu adalah salah satu keirumpunan yang menjadi diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah. Tapi secara umum semuanya beranjak kita harus paham dulu mengenai apa sih filsafat psikologi misalnya ya. Apa itu perseptual motor motivasi kayak psikologi umum ya. Apa sih psikologi itu gitu ya Mbak Manda. Ini pengajarnya Mbak Manda nih. Kemudian ada jurusan ilmiah, ada agama, ya bahasa Inggris. Misalnya kita lihat juga ada kuliah-kuliah dari UI misalnya. Nah, ini contoh-contoh keragaman dari mata kuliah yang ada. Dan di akhir juga itu ada skripsi sebagai tugas akhir kalian, ya. Lalu juga ada kesempatan untuk magang. Nah, itu yang ada yang nanya itu, Mbak. Jadi magang tuh di semester berapa? Sekalian kita bisa jawab gitu ya. Magang Mm-mm. bisa di semester 6 atau 7 atau dua-duanya. Karena Ya. kebetulan
saat ini MBKM-nya masih boleh 2 semester, tapi Hmm. nanti mungkin akan ada revisi ya Mbak Vivi ya. Iya, kayaknya bakal ada perubahan ya. Mungkin magang cukup 1 semester gitu ya rencana ke depannya. Ini kami juga lagi proses apa ya diskusi juga nih sampai menemukan yang baru. Tapi pasti ada kesempatan untuk magang buat teman-teman. Ya Gitu. biasanya di semester 6 atau 7, artinya yang penting semua mata kuliah wajibnya udah selesai dulu gitu. Mm-mm. Oke, Jadi mudah-mudahan nanti ya gimana Mbak Manda? nggak mungkin teman-teman di sini juga bingung gitu. Ini maksudnya apa sih mata kuliah wajib? Jadi di luar mata kuliah wajib ini, yang wajib ini yang harus diselesaikan. Di luar yang wajib juga ada keilmuan khusus yang tadi Mbak Vivi katakan, ada misalnya psikologi komunitas atau psikologi kesehatan. Itu tuh mata kuliah pilihan itu kan. Jadi nggak wajib, tapi bisa untuk mahasiswa kami yang emang tertarik untuk mempersu atau melanjutkan ilmunya atau pendidikannya di bidang ilmu itu, jadi bisa memilih mengcustomize sendiri gitu. Jadi mereka bisa milih sendiri apa yang kira-kira akan sesuai dengan karir mereka di masa depan, dengan aspirasi aspirasi karir mereka di masa depan gitu. Oke, mungkin juga ini ada beberapa pertanyaan, mungkin Mbak Manda bukan terkait mata beberapa mata kuliah ini tergambarkan ya. Nanti Anda bisa lihatlah nanti kalau lebih jelas ya Mbak Manda ya. Tapi itu yang hal yang kita pelajari terkait sama profesi S1, S2. Nah, ini mungkin apa Mm-mm. sih profesi itu gitu ya, ada pertanyaan. Jadi kalau kita analogikan sama seperti misalnya di kedokteran. Jadi pertama ada sarjana kedokteran, ada profesi dokter, dokter umum kan. Lalu setelah itu ada spesialis. Nah, psikologi juga seperti itu. Jadi ada sarjana psikologi. Kalau Anda ingin praktek sebagai seorang psikolog, maka ada profesi umum sebagai psikolog, gitu ya. Anda bisa praktek sebagai psikolog umum, tapi kalau Anda mau spesifik lagi, Anda bisa melanjutkan dengan program yang spesialis atau nanti lanjut lagi lah subspesialis. Ini lagi proses karena perubahan terjadi, baru terjadi di 2 tahun lalu ya, perubahan tentang ilmuwan psikologi ini. Jadi untuk spesialisnya sedang kita kembangkan, tapi yang pasti untuk setelah psikologi ini, setelah sarjana, kalau mau praktek, ambil ke profesi. Tapi kalau memang minatnya, Mbak, saya mau lanjut ke S2 adalah S1 boleh nggak? Boleh sekali, silahkan. Ngambil S2 Sains atau mau melanjutkan di luar, dalam negeri, luar negeri misalnya, itu terbuka. Dan kemudian ingin kembali ngambil ke profesi umum, boleh, boleh. Nanti silahkan diambil untuk profesi umumnya. Jadi itu mungkin tentang perkembangan ya dari keilmuan psikologi, penerapan, dan ke depannya. Itu tambahan dari saya sedikit. Mungkin saya juga sedikit nambahin ini kayaknya pertanyaan SMPP banyak banget ya Mbak Manda. Kayaknya Mm-mm. mereka udah mulai khawatir gitu ya Mbak Eci sama Mbak Belinda. Ini apa yang perlu saya siapkan gitu ya? Kalian masih SMA, waduh lebih semangat kayaknya daripada saya, Mbak Vivi. Iya makanya mereka saya harus siapkan apa nih gitu ya. Tapi yang pasti psikologi terbuka ya buat semuanya. Apakah kalian dari keilmuan yang IPA, IPS satu sekarang Merdeka Belajar kurikulumnya ya. Jadi saya Enggak, katakan iya, untuk nggak terbatas kok. Mungkin yang ini mahasiswa yang pernah di kelas saya juga tahu banget nih bahwa saya lulusan SMA-nya jurusan apa. Karena saya selalu, jadi sebenarnya kita tuh tidak terbatas dulu mungkin gitu ya Mbak, hanya dari sosum hanya, tapi dengan adanya kurikulum Merdeka sebenarnya dari background SMA-nya apa aja bisa jadi, bisa kalau mau bisa tertarik terus. di Indonesia ya sekarang ya, dulu dulu sih Ya. bisa, tapi sekarang udah bisa. Saya pun backgroundnya bukan IPA dan bukan IPS, malah dua-duanya Iya. Apa tuh, Mbak Manda tuh? bahas. Spoil dong. Kalau mau tahu harus masuk psikologi UI. Nah, Iya. Iya, makanya jadi terbuka ya. Yang penting kalian punya usaha, belajar, prestasi, bisa ikut seleksi. Itu ya. Kalau seleksi ya Anda berarti dianggap seleksi itu kan proses pemetaan. Artinya gini, kita mau melihat kira-kira mahasiswa yang akan mampu menyelesaikan, gitu ya artinya di psikologi. Makanya ada seleksi. Nah, mungkin seleksi ini ada yang tulis, ada yang dari sekolah gitu. Ada yang tanya nih, kalau punya sertifikat penghargaan itu bisa nggak misalnya? Tadi kan ada jalur prestasi tuh kata Mbak Manda. Nah, hmm. mungkin itu bisa kalau prestasi sudah apalagi nasional atau nasional. Mungkin tuh bisa ya, walaupun Javascript juga nggak banyak kuotanya, tapi itu bisa menjadi nilai plus lah ya utamanya. Tapi yang pasti harus dilihat secara utuh bagaimana nih prestasi kalian selama di sekolah ya. Itu baru Mbak prestasi akan menjadi nilai plusnya. Mungkin itu secara umum gitu kali ya Mbak Manda ya, teman-teman ya. Mbak Ici mau nambahin kali sama Mbak Melinda gimana? Paling lebih ke kita juga banyak ya teman-teman yang dari SMK ya, Bel ya. Hmm. Man Mm-mm. pun ada. Hmm. Jadi sebenarnya em, terkait hal itu teman-teman tuh nggak usah khawatir mau negeri, swasta, man, SMK dan ya berbagai pertimbangan kalian jujur itu wajar banget ya namanya khawatir gitu ya gimana ya ke depannya. Tapi yakinin aja teman-teman yang penting kalian mencoba dulu gitu ya. Jadi sisanya ya insya Allah gitu ya. Ibarat kata kayak
kalau misalnya kalian sudah berusaha, nanti pun Tuhan akan berikan yang terbaik buat kalian gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap melangkah aja gitu ya, ibarat kata gitu ya Mbak Vivi ya, Mbak Manda gitu. Nah, ini Hmm, ada satu lagi, maaf, mohon maaf, oke. motong dikit. Ini ada yang nanya, kayaknya banyak nih yang HR ya. Oh, Dan Hmm. menurut saya pertanyaannya menarik. Gimana kalau lulusan S1 tuh bersaing sama lulusan seperti manajemen atau hukum ya maksudnya kayaknya, ya. oke. Lebih kalau di HR yang mana? Menurut ini Eci sama Belinda nantinya ya. Eci kan sekarang udah di HR nih. Iya, Kira-kira lebih dicari yang mana sih, yang lulusan oke. psikologi apa lulusan manajemen di HR? Oke. Jadi sebenarnya ini ya, kalau berkaca kan sekarang kerja gitu ya. Nah, kalau kita observasi gitu ya, kalau di kantorku setidaknya, justru banyak kan yang psikologi. Jadi memang untuk jurusan ya rata-rata yang aku temui di human capital itu atau human resource itu di psikologi, memang ada manajemen, terus biasanya sih teknik industri ya. Kalau hukum itu mungkin ada pembagiannya sendiri di industrial relation gitu. Tapi kalau misalnya di human resource atau human capital memang banyak kok yang anak psikologi karena itu tadi kita kan mempelajari tentang perilaku manusia gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan ya disinggung sedikit sama Mbak Vivi terkait apa aja yang kita kerjakan di HR gitu, di HC gitu. Karena kita memang melihat gimana sih mengembangkan potensi-potensi dari karyawannya. Terus untuk proses seleksi itu kan kita harus melakukan wawancara. Ada juga ya Mbak Manda ya untuk mata kuliah wawancara, observasi gitu-gitu tuh ada. Jadi teman-teman sebenarnya ya tidak perlu khawatir gitu ya karena itu tadi psikologi ini memang ilmu yang luas gitu. Kalian sebenarnya bisa aja fit di mana-mana karena ya kita bekerja dengan manusia dan kebetulan kita punya privilege ya untuk mempelajari itu lebih dalam gitu. Jadi tenang aja sih masalah bersaing mah ya meskipun itu memang rezeki masing-masing gitu ya. Tapi tenang aja sih teman-teman, aman kok. Kalau misalnya kalian mau berkarir di human capital karena rata-rata pasti di lowongan ya bahkan dicarinya tuh psikologi memang manajemen dan teknik industri gitu jadi tenang aja gitu paling Maman deh. Yes, saya setuju nih. Bersaing itu biasa ya, kompetisi itu ya, tapi yang pasti tunjukkan the best dari kalian. Itu pada prinsipnya. Kalau kerja akhirnya kembali ke bagaimana kalian bisa profesional dan bisa menguasai gitu ya, Mbak Eci ya pada intinya. Oke, ini juga saya sedikit nih Mbak Manda ada beberapa pertanyaan terkait tadi Mbak Manda udah jelasin mata kuliah pilihan tuh Mbak Manda. Jadi apakah ada neuroscience dan semuanya misalnya ya. Ya Mbak Manda tuh ahli neuroscience sebenarnya ya, tapi nah, kalau tadi ada mata kuliah persepsi motor gitu ya, itu semuanya memori itu terkait sama fungsi. Nah, itu Mbak Manda udah kelihatan kodenya gitu ya. Itu basic kami. Jadi basic psikologi fisiologis itu juga kita pelajari kaitannya sama fungsi psikologi. Misalnya itu juga menjadi basic. Makanya kata ini Mbak Mbak bilang, walaupun kita psikologi bicara tentang itu, tapi basic keilmuan biologis itu juga penting ya. Pemahaman neuroscience itu ada. Jadi juga dipelajari. Walaupun tidak nggak tahu detail Mbak Manda ya misalnya, tapi basicnya itu akan diberikan. Nah nanti kalau kalian tadi udah dijelaskan setelah mata kuliah wajib nih, itu kompetensi yang dimiliki oleh seorang sarjana ya terkait sama kemampuan asesmen, intervensi dalam bidang kesehatan gitu, kita udah bisa mencapai itu. Basicnya ada kemudian ada mata kuliah pilihan. Pilihan kita tuh banyak banget, bahkan sampai ada 40-50-an ya Mbak Manda jumlah mata kuliah pilihan yang ada gitu ya. Itu mungkin pembukaan semesternya yang beda-beda, semester genap yang misalnya 20, semester ganjil 20 gitu ya. Tapi pada intinya itu sesuai minat kalian. Kalau ada yang tertarik ke arah tadi Pio, ambillah mata kuliah ke arah sana tuh. Tapi kalau tertarik yang perkembangan, ambil tuh ada mata kuliah anak kebutuhan khusus, special needs misalnya ya, atau karir dan keluarga, misalnya ke arah pendidikan gitu misalnya, atau ke arah klinis ada psikologi emosi gitu. Jadi beragam sekali, itu akan menambah Anda untuk ingin lebih jauh explore diri kalian kan. Itu ada mata kuliah pilihan yang bisa diambil. Ya, mungkin itu tambahannya sih yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan perkuliahan di psikologi. Mbak, Oke. Ya itu kalau mata kuliah pilihan ya. mm-mm, Ada kalau ada yang nanya kita nih. nih kayaknya Mm-mm. membahasnya kan yang di Fakultas Psikologi UI gitu ya. Mungkin kita tanya Mm-mm. kali ya ke Kak Belinda ini kalau misalnya Oh, iya disiplin di betul. Queensland, apakah gambaran mata kuliahnya seperti itu atau apa aja sih yang sudah Belinda pelajarin gitu selama di Queensland? Oke, jadi tadi dia nanya tentang neuroscience ya. Kalau di Queensland nih nanti di semester pertama kalau kalian tertarik nih, kalian beruntung banget karena bakal ada
matkul tentang neuroscience. Dan kalian juga di semester, kalau di angkatan aku ya, di semester akhir kalian, kalau tertarik kalian bisa ngambil satu elektif dari psikologi yang bebas, kalian pilih ambil apa aja di eh, di year three. Jadi tahun ketiga nih. Jadi kalau kalian tertarik sama neuroscience, kalian kalian bisa aja ngambil elektif neuroscience di tahun ketiga ini. Maksudnya Siapa tahun tahu. ketiga di di UQMAP. Iya, nggak apa-apa. Tapi Mm-mm. kan harus ini ya, bahwa ilmu sekarang itu kan sangat mudah akses, itu terbuka lebar. Kan banyak sekali nanti Coursera-Coursera ya dari univ-univ di luar UI yang terbuka juga, ini yang bisa diambil oleh mahasiswa. Misalnya kayak kalian mungkin nggak minat ke magang tapi ingin memperdalam keilmuan. Nah, mungkin ketika semester itu diberi kebebasan kalian mau magang atau mau apa, boleh tuh ngambil course yang diadakan oleh universitas, misalnya kadang Queensland mungkin ada kesempatan nih kuliah online ya tentang neuroscience atau univ yang lain misalnya. Jadi kalau ngelihat dari keilmuan sekarang sudah sangat lintas negara karena kita udah dengan kecanggihan teknologi mungkin ya, itu juga memungkinkan buat teman-teman mempelajari lebih lanjut karena kita juga punya partner yang sangat banyak ya terkait sama kesempatan di situ. Tadi yang tanya juga ini kuliahnya online atau offline ya misalnya gitu kan. Oke, mungkin pengalaman dari pandemi itu kita banyak belajar bagaimana pemberian kuliah dengan cara online ya, artinya dengan menggunakan daring, dengan media seperti itu. Mungkin dari pengalaman di situlah kami melihat bahwa bagaimana agar pembelajaran online dan offline itu menjadi optimal buat mahasiswa. Untuk saat ini kami melihat bahwa ternyata pengembangan offline tuh jauh lebih berdampak terhadap tidak hanya keilmuan gitu ya, tapi pada perkembangan diri si mahasiswa. Makanya utamanya di kuliah di sarjana untuk di UI ini untuk saat ini adalah offline ya ketemu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa mata kuliah pilihan yang dibuka dengan model online gitu ya. Jadi itu. Tapi memang ada beberapa misalnya ketika mata kuliah tertentu mungkin ada penugasan yang sifatnya harus online, misalnya ada kelas yang beberapa kali pertemuan tuh dengan online tergantung dari apakah materinya itu emang bisa nih dengan online. Nah, itu mungkin metode kuliah yang diberikan saat ini di Fakultas Psikologi UI. Ya mungkin menjadi lebih jelas. Ini saya jadi bertanya nih, Mbak kayaknya yang masuk di UI lebih banyak senangnya ke PIU semua ya? Oh enggak, semuanya banyak ya, luas ya. Tadi banyak yang senang kesehatan. Saya orang dari klinis nih, jadi artinya mempelajari lebih jauh tentang ilmu kesehatan mental misalnya. Ada yang tertarik ke bidang pendidikan, itu juga banyak ya. Ada yang tertarik ke arah sosial misalnya, itu juga banyak banget ya. Misalnya jadi pemerhati sosial gitu ya. Kemudian juga beragam lah. Jadi menurut saya mungkin kebetulan Mbak Belinda dan Mbak Ica ini senang pada PIO gitu ya. Kebetulan ketika masuk senang pada PIO. Tapi di Sikta itu menyediakan semua tadi bahwa mau ke pendidikan, mau ke klinis, mau ke sosial, komunitas, PIO semuanya ada. Jadi kalian akan bisa melihat nih mana yang sesuai untuk saya. Gitu ya. Jadi tidak semuanya nggak spesifik hanya ke arah PIO saja, tapi terbuka untuk semua. Bahkan ini ada yang nanya Mbak, Ya. kalau mau membantu anak autistik, kira-kira jalurnya di Hmm. psikologi yang mana? Profesi ya harusnya ya. Kalau membantu tuh dalam arti membantu secara klinis kali ya. Kalau Ya, membantu oke. klinis Yang autis gitu maksudnya Mbak Manda ya? ASD Mbak, Oke. ASD klinis ya, klinis anak. Hmm. Ya, kita ada klinis itu ada anak dan dewasa. Misalnya secara umum kalau sarjana kita masih umum ya belajarnya. Memang ada mata kuliah tentang kebutuhan spesialis ada untuk mata kuliah pilihan. Kalau Anda spesifik ingin tahu lebih lanjut nih untuk kebutuhan spesialis itu seperti apa, itu ada mata kuliah pilihan ya misalnya. Tapi kalau Anda ingin jadi seorang psikolog yang praktek di situ, ya Anda saran saya sih setelah sarjana psikologi ambil di profesi. Karena itu ada lebih dalam lagi belajar tentang asesmennya, intervensinya yang bisa diterapkan untuk membantu sesuai dengan apa menjadi minat Anda. Apakah bidang kesehatan spesifiknya misalnya, atau nanti bisa lanjut kepada jenjang ilmu berikutnya ya. Kalau Anda spesifik mau di klinis anak terkait sama autism. Gitu. Itu mungkin ya. Ada beberapa poin kah mungkin dari Mbak Melinda Mbak, tentang pertanyaan yang Tadi mungkin kita perlu jawab? iya kayaknya ada satu lagi yang perlu dijawab sebelum kita akhiri kali ya tadi. Mana? Mm-mm. Banyak ya. Online udah ya tadi ya Mbak. Online Mana dan udah. tadi mana sih? Ini ada beberapa yang karena pertanyaan udah banyak banget nggak mungkin selesai. Aku Iya, tadi aku yang bisa aku jawab secara iya secara betul. tulisan juga aku ini. Kalau SNBP dan SNBT sekali lagi mohon maaf. Oh
Ini mau izin Mbak Heeh. tampilin peta mata kuliah untuk kelas internasional. Kebetulan kan aku juga punya nih. Oh iya, boleh boleh. Ini Boleh silakan ya? mata kuliah internasional. Boleh, silakan Mbak. Ini mohon maaf aku pakainya PowerPoint berbeda. Komputerku sudah mulai hangat. Kalau udah hangat, bentar lagi dia bye-bye nih. Bentar ya, kok belum kebuka. Maaf, ini masih nyangkut. Nah, dah. Ini memang dari PowerPoint lain yang biasanya kita tampilkan untuk open house, khusus open house kelas internasional aja. Tapi nggak apa-apa, saya kasih intip sedikit. Belinda pasti bingung, kok beda? Udah beda, Bel, karena sudah beda. Pokoknya ada perubahan. Oke, ini yang maaf, mohon maaf tapi ini memang hurufnya kecil gitu, jadi mungkin nggak terlalu terlihat. Tapi ini untuk yang UQ, untuk double degree, jadi 4 semester pertama yang atas nih adalah nama mata kuliah yang ditawarkan di UI. Lalu yang bawah ini adalah Belinda masih sih pakai ini, ikut ini. Jadi biasanya ada 4 mata kuliah per semesternya di UQ. Di luar ini boleh ngambil elektif atau yang disebut sebagai minor ya, bachelor minor. Nah ini untuk UQ. Lalu untuk Leeds, kurikulumnya seperti ini. Sama 4 tahun pertamanya, 4 tahun. 4 semester pertamanya mata kuliahnya sama dengan yang tadi pilih untuk University of Queensland. Nah, tapi kemudian di semester-semester berikutnya di Leeds, mirip-mirip sih, cuma nama mata kuliahnya aja beda. Kayak di sana ada research, di sini juga ada research. Di sana ada memory, ada neuroscience, di sini juga ada neuroscience. Ya kan, Bel, ada neuroscience juga kan? Ini ada neuroscience. Lalu ini juga yang nah, mereka itu ngambil minor atau elektifnya itu di setahun terakhir. Jadi boleh kalau sama ya. Tadi Leeds juga ya. Di ini. Oh enggak. Kalau di UQ boleh ngambil elektifnya di setiap semester. Kalau ini boleh ngambilnya hanya di tahun terakhir. Boleh milih apa aja. Yang penting di eh, bidang keilmuannya health social psychology, biological psychology atau cognitive psychology. Tapi lalu mereka ada ini juga kayak skripsinya gitu ya. Ada major project ini diselesaikannya dalam em, di setahun terakhir. Jadi 2 semester terakhir. Itu untuk yang leads. Kalau untuk yang single degree, kurang lebih seperti ini. Ini yang 4 semester pertama di Indonesia. Lalu ini 1 tahun di UQ, opsi kelasnya ini. 1 tahun di ULEADS, opsi kelasnya ini. Lalu semester 7 dan 8 kembali lagi ke Indonesia untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau tertarik lebih lanjut mengenai kelas internasional, ada open house-nya sendiri ya kalau nggak salah ya. Ada open days ya, open day, UI open days. Ya, bisa ada open days untuk apa terkait ke international class gitu ya, Pak Manda ya. Oke, teman-teman. Tapi ini juga ada yang bertanya kalau untuk beasiswa itu apakah bisa nanti kalau kalian sudah masuk nih diterima, nah itu ada kesempatan yang beasiswa gitu ya artinya. Tapi kalau Anda sekarang saat ini untuk berjuang itu adalah diusahakan ya kalau dari SNB apa tuh saya lupa nama-namanya. Yang dari sekolah itu istilah undangan itu apa tuh namanya? Saya juga nggak apa. Itu please dipertahankan nilainya supaya baik gitu ya dari saat 1, 2, 3 gitu ya. Pokoknya do the best lah dengan kemampuan kalian supaya nilainya itu baik. Karena itu kalau nilainya baik dan naik terus kan itu juga mencerminkan kalian bekerja keras gitu ya. Artinya sehingga itu berusaha menjaga tetap konsisten di kelas di sekolah itu baik. Itu juga menjadi hal yang tentu penting ya buat apa ya proses seleksi misalnya itu. Jadi do the best gitu ya dengan prestasi gitu kalau yang ingin dari undangan. Kalau dari untuk tes-tes ya silakan Anda lihat pengumumannya nanti kan udah diberikan ya sama di chat ini dibukalah informasi di penerimaan kalau psikologi itu apa-apa yang diujikan Anda bisa belajar di situ. Ya, jadi itu mungkin untuk bisa kita sampaikan gitu ya. Ini kayaknya Mbak Eci dan Mbak Belinda ada lagi nggak pertanyaan yang mungkin kita perlu jawab Hmm. kali yang Oh, kebetulan dilihat? mungkin ini ada 2 pertanyaan perangkum ya karena teman-teman karena keterbatasan waktu juga mohon maaf nih kita tidak bisa menjawab semuanya. Tapi mungkin ini izin masuk dulu ya Belinda karena mungkin ini relate di aku gitu. Ada pertanyaan nih Mbak. Halo Kak, Mbak izin bertanya, apakah dengan kurikulum sekarang kita bisa lulus di bawah 8 semester dan apakah bisa jika tidak mengambil magang dalam semester gitu?
Ini ya Mbak Vivi ya, bukti nyatanya berarti. Silakan. Jadi, izin menjawab ya teman-teman, bisa karena aku pribadi lulusnya kan 3,5 tahun. Jadi memang meskipun em, pada saat itu juga pada akhirnya harus mengambil magang, terus habis itu harus kelas juga, harus sambil Coursera. Jadi memang sebenarnya bisa-bisa aja selama kalian memang memenuhi syarat SKS itu tadi ya. Selama misalnya di semester 7 kalian berarti sudah harus menyelesaikan 144 SKS itu. Jadi ya jawabannya bisa banget dan memang balik lagi bergantung kepada effort teman-teman gitu ya. Karena pasti untuk mencapai itu ada beberapa pengorbanan lah ya yang harus dilakukan. Tapi sangat terbuka gitu untuk kesempatan itu dan didukung juga kok oleh mbak-mbak mas kalian yang menjadi dosen pembimbing kita gitu. Nah tapi Mbak Vivi mau tanya nih, apakah bisa jika tidak mengambil magang dalam semester? Mungkin yang lain gitu ya, kesempatan yang lainnya. Boleh nih Mbak Vivi dijelaskan kesempatan apa sih yang bisa mereka pilih gitu ya selain magang? Mbak masih di mute Mbak. Mohon maaf Mbak. Saya lupa unmute. Oke, baik. Mungkin tadi Mbak Eci udah menceritakan ya bagaimana walaupun kurikulum dibuat untuk 8 semester, adanya 4 tahun, tapi memungkinkan kalau kalian bisa menyelesaikan selama 7 semester atau selama 3,5 tahun. Tadi yang penting kalian kalau do the best, maka hasil IP-nya, kalau kalau SMA itu kan ada skor nilai rapot gitu ya, waktu itu ada namanya nilai IP, IPK gitu, indeks prestasi. Tiap semester tuh ada tuh. Nah, kalau Anda selalu baik, itu akan bisa mengambil mata kuliah lebih banyak lagi. Misalnya kan, kita kan tergantung nih, besaran mata kuliah diambil itu tergantung nilai prestasi kalian pada semester sebelumnya. Jadi, kejarlah supaya nilainya juga baik, memenuhi syarat paling tidak. Dan kalau kayak Mbak Eci ini baik terus, jadi dia bisa ngambil banyak SKS gitu ya, banyak mata kuliah gitu, banyak kegiatan, sehingga bisa selesai dalam waktu 7 semester. Nah, tapi memang karena kita itu punya kesempatan 1 semester mungkin ya nextnya, tapi ini lagi proses juga diskusi untuk kegiatan yang diberikan kebebasan nih buat kalian kayak Merdeka Belajar, mau magang. Nah, sebenarnya ada banyak jenis kegiatan yang ada 9 macam sebenarnya ya. Bisa magang, bisa sebagai asisten riset, Anda bantu di kelompok riset yang ada tadi seperti Mbak Manda misalnya, itu juga bisa. Bisa juga ikut exchange student, pertukaran mahasiswa nih kalau reguler, mau di dalam atau luar negeri juga bisa. Bisa juga ada tertarik, saya mau ikut jadi wirausaha, itu juga kesempatannya terbuka tuh, mengembangkan wirausaha diri misalnya ya. Kemudian saya ingin ikut menjadi asisten pengajar, boleh di sekolah-sekolah, itu juga terbuka kalau Anda tertarik ke sana. Bahkan juga ada yang mau kemasyarakatan misalnya. Nah, ini Mbak Manda sudah buka misalnya ya, kemasyarakatan. Anda bisa kayak semacam ada apa protek namanya, Anda akan dikirim kayak KKNT membangun desa ya, Anda akan ke daerah mana gitu membangun desa, jadi sangat bervariasi ataupun proyek independen. Nah, independen ini tadi kayak Mbak Eci cerita mau ikut Coursera misalnya, beberapa mahasiswa kami misalnya ada kesempatan misalnya ini ada kuliah online yang diberikan oleh universitas di Amerika, contohnya George Washington University misalnya, itu mereka terbuka, jadi kita boleh mengambil mata kuliah yang ada di situ, itu misalnya ya. Nah, itu juga bisa. Jadi pilihannya banyak sekali untuk bisa mengembangkan minat sesuai dengan apa yang ingin Anda raih di masa depan. Gitu. Mungkin mudah-mudahan itu cukup menjawab pertanyaan ya terkait dengan apa aja yang bisa diambil. Ini pilihannya banyak. Jadi Anda bisa memilih salah satu dari kegiatan yang ada di sini dan itu kita akomodir kebutuhannya. Gitu ya. Oh. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan juga nih, Mbak Vivi terkait Coursera. Itu bisa dikonvert nggak sebagai SKS saat durasi magang atau belajar mandiri? Bisa, bisa banget juga. Nah, kan aku juga Coursera nih, teman-teman. Jadi memang fakultas pun memfasilitasi kok, mendukung kita untuk kalau mau lulus lebih cepat ya, monggo gitu. Jadi memang kembali lagi ke kalian sih yang harus merencanakan itu semua untuk mencapai, misalnya tujuan kalian mau 3,5 tahun juga, ya dengan cara-cara itu. Tapi kayaknya nih ya Mbak ya, kayaknya karena mereka-mereka ini ambis, pengennya kan cum laude Mbak. Kalau Hmm. dulu kan, kalau misalnya orang tua ya, ya udah lulus aja 3,5 tahun biar cum laude. Nah kenyataannya kalau di psikologi ini untuk menyandang gelar cum laude itu gimana sih Mbak ketentuannya? Banyak yang kepo nih kayaknya Mbak, anak-anak ambis. Oke. Mungkin Mbak Manda mau jawab pertanyaan itu. Nah, boleh. Teknis banget nih ya, Oh, teknis teknis. ini ya, regulasi. Jadi syarat pertama ada beberapa syaratnya. Syarat pertama adalah nggak ada mata kuliah yang mengulang. Jadi nggak boleh ngulang mata kuliah yang sama. Artinya semua harus lulus semua mata kuliahnya at the first try. Nggak boleh ada yang second attempt gitu.
Syarat kedua adalah tidak lebih dari 4 tahun menempuh masa studinya. Jadi harus maksimal 8 semester. 7 semester pastinya bisa cum laude. Nah, lalu kalau di UI ini sekarang 3,51, kalau IP-nya 3,51 sampai 3, berapa? 75 sekarang. Ya, 3,51 sampai 3, 3,6 sekarang Mbak Manda. 3,6 ya. 3,6. Terus habis itu ada summa ya? Iya, 3,6. Iya. semalam di atas 3,9 itu Oke. ada. Jadi ada cum laude, makna sama summa ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada enggak, sorry. Cum laude aja 3,61, jadi Hmm, 3,60 ke atas. Jadi mm-mm. 3,59 gitu, 3,59 nggak dapat. 3,61 sampai 3,9. Sampai 3,9 itu dapatnya cum laude, 3,91 sampai 4 itu summa cum Ya, laude. sama kumulau. Kalau Iya, untuk S1 harus 8 semester maksimal dan nggak ada maksimal. mata kuliah yang belum. Oke, jadi nggak harus kan ya Mbak ya? Oh, harus 3,5 tahun nih baru bisa cum laude? Enggak Yang ya. penting nggak lebih dari 4 tahun yang Tinggal Ya, dari jadi itu 8. mematahkan mitos gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kayak, ayo adik harus lulus 3,5 tahun. Tenang aja, nggak perlu sebenarnya. Yang Enggak, penting enggak. IPK-nya bisa. dan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan Mbak Manda. Kita doakan juga ya, semoga Kak Belinda juga lulus dengan predikat cum laude Cum gitu ya. laude. Amin. Kalau dari IP-nya Amin. sama-sama ini coba saya intip dulu. Mudah-mudahan ya semuanya. Tapi mungkin saya juga menekankan kenapa ini 8 semester karena kami juga menyadari kalian butuh ruang untuk bisa berkembang ya. Artinya bahwa mengejar prestasi nilai dengan akademis itu menurut saya sangat baik, tapi juga perhatikan bahwa kalian juga sebagai pribadi sebagai ini juga harus tumbuh dan berkembang ya. Jadi ikut kegiatan-kegiatan BEM dan kebetulan kalau Mbak Eci dan Mbak Belinda cukup aktif nih. Mbak Eci di BEM, kalau Mbak Belinda mungkin sebagai KI mungkin karena harus keluar gitu ya. Artinya kan persiapannya di sana. Tapi di sana juga aktif, ikut riset segala gitu ya Mbak Belinda ya. Jadi artinya buat saya mudah-mudahan dengan kalau Anda do the best dengan akademik non akademik kalian bisa meraih apa yang diharapkan ya, bisa lulus apakah ada prestasi kumulot ataupun summa kumulot, tapi juga Anda menjadi orang yang lebih tumbuh dan berkembang sehingga selesai dari Fakultas Psikologi ini memang betul-betul bisa berkontribusi buat masyarakat gitu ya Mbak Manda, Mbak Ici dan Mbak Belinda. Itu mungkin saya juga perlu kuatkan. Sorry, sebelum sebelum tadi kayaknya Eci udah mau nutup, cuman ini ada beberapa kali dan menurut saya Penting ya. sebagai karena Oke. kita Fakultas Psikologi mungkin menurut saya penting untuk dijawab gitu ya. Hmm. Beberapa pertanyaan mengenai mungkin ini dari orang tua gitu. Mm-mm. Kalau punya keterbatasan, misalnya baik fisik ataupun ada riwayat kesehatan mental, misalnya ada yang uh, ASD, Autism Spectrum Disorder, atau ada riwayat mental health disorder kayak bipolar ADHD, boleh tetap ikut tes seleksi atau ada jalur khususnya. Kalau setahu saya nggak ada, nggak ada larangan ya Mbak. Ya ada, betul. Jadi seleksi ini terbuka buat siapapun dari bidang apapun. Kalaupun Anda punya tadi ya kekhususan misalnya special needs ataupun hambatan-hambatan psikologis terbuka, seleksi terbuka untuk siapapun. Jadi diterima yang lulus seleksi gitu ya. Tapi memang kalau Anda punya catatan seperti itu bisa jadi daftar riwayat yang perlu dituliskan di report sehingga nanti kalaupun diterima kami jadi tahu nih ada kebutuhan khusus yang dihadapi oleh mahasiswa ya yang kita akan bisa support gitu ya artinya sesuai dengan apa yang diharapkan tapi memang pada intinya semuanya melalui proses seleksi yang setara dengan semuanya gitu tapi ini jadi catatan untuk hal-hal yang tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kalau autism bagaimana dengan gangguan yang tadi ya catatan mental itu jangan ragu terbuka aja ditulis di daftar riwayat supaya kami juga memahami oh ini ada kebutuhan bukan untuk sebagai judgmental yang kemudian wah ini enggak tapi itu menjadi catatan buat kami sehingga kami tahu apa yang dibutuhkan gitu ya kalau memang diterima masuk di Fakultas Psikologi. Mungkin itu ya Mbak Manda dan teman-teman. Oke, Oke. nah karena tadi pertanyaannya yang cukup teknis sudah dijawab oleh Mbak Vivi dan Mbak Banda, mungkin kita tutup ya, Belinda dengan pertanyaan nih, teman-teman ambis, sobat biru muda yang ambis, kita diminta untuk menceritakan kilas balik perjalanan dan mungkin tips and trick. Nah, mungkin boleh nih dari Kak Belinda, dari jalur masuknya lewat apa dan apa aja sih tips-tips yang bisa diberikan kepada teman-teman terkhususnya yang mau masuk ke KI ya. Boleh nih Kak Belinda. Oke, jadi aku kan jalur masuknya talent scouting nih. Jadi aku mungkin nggak bisa terlalu jawab nih buat yang simak KKI karena aku nggak ikut simak KKI. Jadi kalau talent scouting itu kalian bakal mengumpulkan data raport kalian dan juga kalian bakal memberikan esai. Nah, menurut aku nih esai ini penting. Oh, dan juga kalian harus memberikan sertifikat
eh, eh, kemampuan bahasa Inggris kalian, bisa dari IELTS, bisa dari TOEFL, IBT, ITP, masih banyak lagi. Kalian cek aja di Google karena aku nggak terlalu ingat karena udah agak lama ya. Jadi eh menurut aku cara masuknya sih kalian harus berusaha biar nilai kalian, kalau dari talent scouting ya, biar nilai kalian tetap bagus, dan juga kalian juga maksimalin di esai kalian, jelasin kenapa kalian pilih UI, tunjukin kalau kalian beneran beneran pengen dan kalian beneran udah tahu di UI ada apa aja gitu. Jadi biar yang baca tuh ngerti kalau kalian kalian emang beneran pengen, bukan cuma kayak oh ya udah ini yang ada gitu. Jadi ya tunjukin kalau kalian kalian udah research tentang UI dan kalian emang beneran pengen tentang UI. Dan juga kalian kalau pengen masuk KKI kalian penting banget harus bisa bahasa Inggris. Jadi mumpung masih SMA, kalian kalau misalnya Inggrisnya kurang, kalian menurut aku kalian ikut les gitu dan sering-sering banyakin ngomong bahasa Inggris. Mungkin itu dari KKI. Kalau dari reguler sendiri gimana nih, Eci? Oke, nah ini sekalian ya mau tanya mau kepo. Bel dulu, kalau misalnya kamu tuh ada nggak sih belajar dulu gitu ya meskipun masuknya talent scouting kayak persiapan UTBK tetap ada nggak Bel? Atau enggak nih? Jujur aku dulu belajar belajar cuma ya mungkin nggak seambis temen-temen yang lain ya. Cuma aku tetap belajar. Cuma aku berusaha biar gimana nilai aku tetap bagus dari year to year gitu. Jadi di tahun ke tahun, biar biar aku lebih kayak spacing gitu. Instead of aku di akhir-akhir aku baru belajar gitu. Jadi aku usahain belajarnya kecil dari emang dari awal, aku biar nilainya kalau bisa sih keterimanya lewat yang undangan aja, biar biar aku nggak da- di akhir-akhir aku kayak panik sendiri, belum belajar belum apa gitu. Jadi kalau bisa, kalau kalian bisa ya mungkin kalian bisa eh, perkuat nilainya di setiap tahun, kayak nilainya jangan, semoga sih jangan jangan ada yang jelek gitu. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang kurang-kurang atau kalian nggak keterima undangan, juga masih banyak jalur lain. Jadi jangan berkecil hati. Betul. Nah, jadi teman-teman memang ya, kan sekarang tuh SNBP, SNBT ya, untuk itu bahasanya bahkan kita dulu SBMPTN, SNMPTN. Kelihatan banget gitu ya gapnya, gap tahunnya. Jadi memang kayak kata Kak Belinda gitu ya, teman-teman selain memang coba-coba gitu ya di undangan, tapi juga tolong dipersiapkan sebaik mungkin. Mumpung di sini teman-teman juga ada yang bilang masih kelas 11 nih Kak, udah overthinking dan lain-lain. Itu wajar banget, teman-teman. Namanya kita khawatir akan masa depan, ya itu menunjukkan oh kita nih mau loh masa depan kita tuh yang terbaik gitu. Jadi nggak apa-apa, itu wajar banget. Jadi tapi jangan menggantungkan semuanya ke pilihan gitu ya, maksudnya yang jalur undangan ya, maaf. Jadi jangan menggantungkan semua peruntungan kalian di sana. Ini tips dan trik dari kakak-kakak ya. Nah, jadi memang kalau bisa teman-teman juga persiapkan. Sebenarnya kalau dari aku dan Belinda sendiri kurang relate memang untuk jalur UTBK dan lain-lain karena kami dari jalur undangan. Cuma kalau dari aku pribadi sama kok seperti siapa ya tadi, ada yang dari kelas 11, aku pun mempersiapkan itu dari kelas 11 gitu. Bahkan ini jujur-jujuran ya Mbak Vivi dan Mbak Manda, aku tuh baru tahu psikologi UI pas kelas 11. Jadi sebelumnya nggak tahu tuh UI itu apa gitu. Jadi sebenarnya em, dipersiapkan aja, kalian perlu riset ya fakultas fakultas ataupun misalnya jurusan-jurusan yang perlu kalian persiapkan itu apa. Dan paling kalau dari aku pribadi, sekarang tuh banyak ya sumber belajar teman-teman. Dan kalau dari aku pribadi itu dulu ikut-ikutan ini try out online itu banyak banget yang gratis. Jadi pinter-pinteran teman-teman aja nih untuk cari-cari tryout yang diadakan. Itu aku lupa namanya apa karena udah lama juga, tapi itu bisa dimanfaatkan dan menurutku itu membantu banget sih untuk melatih pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kalian pelajarin. Terus ada juga sekarang banyak kok platform-platform media sosial komunitas gitu ya yang menyediakan belajar bareng. Jadi teman-teman mungkin yang belum berkesempatan untuk bimbel pun nggak masalah. Dulu aku juga nggak bimbel gitu ya. Jadi dari teman-teman sih emang yang harus membuka pintu sebesar-besarnya gitu ya untuk memaksimalkan potensi kalian, memaksimalkan resource-resource yang sudah disediakan gitu ya di media sosial, internet dan lain-lain. Jadi paling itu sih untuk buku. Tadi ada juga yang tanya buku-buku yang bisa digunakan. Kalau Belnya tahu Wangsit nggak dulu? Tahu Tahu. ya?
Nah, iya, itu adalah buku buku sakti kita gitu ya untuk mempersiapkan wangsit dan ada buku kuning namanya. Kalian coba cari deh di internet pasti ketemu tuh buku kuning yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Jadi, paling itu aja sih teman-teman. Kita pun yang pasti juga berdoa ya. Perkencangkanlah doa-doa kalian itu kepada Yang Maha Kuasa gitu ya untuk dibimbing. Pokoknya apa yang menjadi milik kalian ya nanti akan diberikan Tuhan kok sama kepada kalian dan dibukakan jalan gitu oleh Tuhan. Yang penting diiringi oleh niat gitu ya, usaha kalian dan doa itu sih. Paling itu aja nih teman-teman. Kalaupun ternyata, oh Kak Eci masuk jalur apa? Ini aku dari SNM. Dulu apa nih sekarang SNBP ya kalau sekarang. Jadi misalnya teman-teman karena ini waktunya terbatas kalaupun akan ada pertanyaan lanjutan monggo gitu ya ditanyakan kepada kita mungkin Belina ada nggak akun media sosial yang bisa dihubungi gitu. Kalau aku tuh dulu ada teman-teman em, media sosial khusus ya untuk akun Ambis itu ada. Jadi teman-teman misal mau tanya-tanya coba di Instagram itu aja ya kayaknya aku juga ambis first ya ibarat kata dulu jadi Saya baru ditanyakan tahu di ada, situ aja. saya baru tahu ada Mm-mm. akun ambis kamu. Lucu, lucu banget itu aku baru tahu tuh ada ya. Oh ada ya. Jadi mungkin Iya dari banyak Mbak. oh Coba di gitu. sini siapa yang punya akun ambis juga? Ayo. Biasanya Oh akun Gak punya tuh gitu. akun ambis. nah tuh banyak akun Oke. ambis ini Iya, biasanya Aku ya. itu udah buka Mbak. Iya. passwordnya. Ambis selama ini ya, Ci, Ada tuh. tadi ya. Aku Saya punya dulu. grup ambis. Aku kak ada akun Tuh, langsung aku semua. tuh Mbak emang tuh studi Mas, tweet. oh gitu. Hmm. Oh, baru tahu. Heeh. Tapi Jadi kalau dari kami sebagai para dosen malah berharapnya kalian ambisi boleh, tapi mm, please gitu ya. Adalah mm, tetap Have fun. sehat, ya kesehatan Have mental fun. diperhatikan. Kebutuhan kalian sebagai seorang remaja dewasa, kalian punya teman, kalian punya kegiatan. Nah, itu yang saya juga senang ya teman-teman Belinda dan Eci itu tetap mengikuti kegiatan di BEM, misalnya Mbak Eci ya sebagai humas. Jadi artinya berkembanglah ambis dengan tetap pengembangan diri Anda, baik secara psikologi, secara keilmuan, gitu ya kali ya. Kami, kami sama Mbak Mani jadi ketawa, oh ada. Ada ya. Aku juga Oke, baru tahu gitu. Memang iya, memang generasi betul. generational gap ini Mbak beda iya banget benar. sama. Iya. Ya, Justru, silakan. justru akun-akun ambis ini biasanya buat ini ya Bel ya, daftar tryout online gratis. Terus, Nah, benar. terus saling Oke. lihat progres Oh. sama teman satu lain. Jadi ibarat kata juga jadi sumber motivasi sih, sumber dukungan ya Mm-mm. buat teman-teman ini gitu. Nah, Iya. karena mungkin sebenarnya masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan gitu ya. Kalau misalnya ke aku ataupun ke KB Linda juga kita sangat open untuk sharing ke teman-teman semua. Tapi karena keterbatasan waktu gini ya, ini nggak kerasa nih sobat-sobat biru muda ya. Tiba-tiba udah jam 12 gitu ya. Saking antusiasnya teman-teman sobat biru muda ini untuk berkenalan dengan Fakultas Psikologi UI gitu. Lucu banget nih langsung sharing grup ambisnya ini. Kita jadi sharing-sharingan terus nih. Join. Lucu. Hebat ya. Oke, ya sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung sebagai bagian biru muda gitu ya. Ya berjuanglah gitu dengan usaha kalian, kompetensi kalian. Perhatikan juga tentang informasi apa pendaftaran di UI untuk masuknya kapan, pendaftarannya kapan juga hal yang penting. Tapi buat kami adalah yang penting Anda tahu mau ke arah mana tujuan Anda gitu. Kalaupun memang nggak sempat ke biru muda, mungkin ada fakultas lain atau univ lain juga menyediakan hal yang sama, tapi tetaplah kejar cita-cita kalian, ya. Kalaupun mau ke psikologi UI, ya mudah bisa bergabung di Biru Muda ini. Good luck nih buat teman-teman sobat Biru Muda semuanya. Oke, itu mungkin ya dari Mbak Manda mungkin ada tambahan sebelum kita serahkan ke Mbak Eci dan Mbak Belinda ini. Ini Mbak Belinda mungkin bisa kasih ininya aja sosial media tuh ada yang nanya dulu les Oh, TOEFL sama IELTS-nya di mana nanti kasih Oh, itu aja iya. ajak ngobrol di DM Instagram atau di DM hmm. Nah, Oke, kalau aku nulis sosial media aku kali ya di di eh, reply aja Ya, ke drop pipit aja. kayaknya. boleh Mm. Ya. dicat. Ya. Sepertinya masih banyak nih. Kita akan jadi admin ya. Admin. Tadi juga saya jadi Tapi bantu jadi admin karena saking banyaknya wah nggak kebaca nggak kejawab pertanyaannya. nih semuanya. Iya betul. Iya. Akan ada open house yang lain ya Mbak Manda ya di UI Ada. biasanya ya kan. Jadi open house kelas KI misalnya. Jadi please ikutin aja ya informasi dari UI atau tentang informasi untuk penerimaan mahasiswa baru ini. Mbak Melinda sama Mbak Eci kalau nggak keberatan sosmed silakan. Tapi kalau memang agak ya dengan cara apa bisa berinteraksi gitu ya dari teman-teman yang bersedia.
Oke, mungkin dari saya sih udah cukup ya, walaupun nggak terjawab semuanya. Mohon maaf ya, Iya, teman-teman Sobat benar. Biru Muda. Saya juga jawabnya tadi karena buru-buru mungkin nggak pakai emoji, nggak pakai itu kesannya Pengantar. kayak dingin, tapi tadi kayak banyak banget saya jadi ini jadi Iya, tak benar. terjawab. Hmm. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang walaupun sedikit tapi open house rumah kita jadi lebih terlihat gitu ya. Mudah-mudahan tanpa indahnya, tapi juga Anda jadi tahu apa yang perlu dilakukan, dipersiapkan untuk masuk ke rumah tersebut. Ya, baik, terima Oke. kasih semuanya. Mudah-mudahan lancar juga untuk yang berpuasa dan mungkin untuk teman-teman semua sukses dengan semua cita-cita ke depannya. Saya Oke. izin untuk serahkan ke Mbak Eci dan Mbak Belinda. Silakan Mbak Belina. Oke. Nah, jadi langsung kita tutup aja ya, Mbak Belinda. Monggo ditutup nih, Mbak, untuk sesi Q&A kita pada hari ini. Iya nih Ci, sayang banget nih kita harus menutup sesi Q&A kita karena keterbatasan waktu. Dan kita mau berterima kasih sekali lagi nih ke Mbak Vivi dan juga Mbak Manda untuk sharing-sharingnya. Tapi jangan khawatir karena kita masih ada satu hal lagi nih yang kita mau ngasih tahu, yaitu pengumuman pemenang. Betul banget. Jadi mungkin langsung aja gitu ya. Kita bukan janji-janji manis doang ya. Emang kita kasih ya, Belinda ya. Jadi mungkin kita sudah ada dua nama dari Sobat Biru Muda yang beruntung nih. Jadi mungkin langsung kita umumkan ya, Bel. Ada siapa yang pertama? Oke, pertama ada Sabrina Widaya Kumaira dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Selamat. Selamat. Dan untuk yang kedua ada Isna Zahra Taufik dari SMA Ibnu Hajar. Oke, kalau begitu nanti teman-teman selamat ya Sobat Biru Muda yang beruntung. Ini Alhamdulillah rezeki bulan puasa ya, Bel ya. Nah, Benar. jadi nanti teman-teman akan dihubungi oleh pihak Fakultas Psikologi UI gitu. Jadi mohon ditunggu. Oke, nah mungkin kalaupun Sobat Biru Muda yang lain kayak, Kak nggak dapat hadiah, jangan khawatir. Ini hadiahnya kita doain ya, Belinda supaya bergabung bersama kita sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi UI. Yang mau coba ketik satu, ketik satu. Kita ramaikan. Yang mau ketik Udah satu, kayak streamer kita. tuh. Banyak langsung nge-spam. Langsung nge-spam ya, Gue, Bel ya. amin deh kalian masuk Hmm. psikologi UI. Oke, ini seneng banget ya Bel ya, ini ngelihat antusiasme Sobat Biru Muda semua gitu ya. Bahkan ada yang nulis aminnya pakai satu nih saking pengennya. Mana, mana Bel? Harusnya 4M Nulis satu aminnya, N oh biar itu ini alignment. pakai satu. Bukan ada tuh kan Ih, biasa aja sih. waduh, waduh, waduh Ya, sampai ada amin 4M 1N. amin. Baiklah Ih, kalau gitu ya, meskipun ini kita memang harus berpisah untuk sementara, tapi semangat kalian harus tetap membara untuk menggapai impian dan cita-cita. Rimanya bagus banget, Eci. Oke, Oke, mungkin eh, se- sebelum kita tutup, kita ada pantun nih. oke, coba apa ya pantunnya, Bel? Di kan ada duri, Di buah ada biji. Belinda dan Eci pamit undur diri. Kami tunggu kalian untuk jadi mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mohon maaf ya teman-teman apabila ada kekurangan selama open house ini. Jadi, see you on top, Sobat Biru Muda. Sampai Ya, jumpa. mantap. Dan abis ini kita bakal nge-play video loop jadwal-jadwal. Jadi kalian kalau ada yang ketinggalan jangan jangan takut karena kita akan nge-play video loop looping video. Terima kasih.